Adik, cemilan kecil. Lepaskan aku. Hanya jika kamu tiada, status pewaris keluarga Jiang baru bisa menjadi milikku. Song Jiayi, kamu hanyalah anak haram. Tidak punya hak untuk mendapatkan perusahaan. Oh ya, kalau begitu coba saja. Enyahlah kamu. Song Jiayi, meskipun aku sudah tiada, aku tidak akan melepaskanmu. Aku belum tiada. Ini adalah kamar 3 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Song Jiayi, kamu hanyalah anak haram. Di kehidupan sebelumnya kamu merebut segalanya dariku. Kehidupan kali ini, aku akan membuatmu setiap hari merasakan penderitaan yang luar biasa. Nona Jiang, mari bermain. Kali ini, aku harus bersenang-senang dengan sungguh-sungguh. Nanti saat kalian mendengar aku berteriak, kalian berdua segera merangsek masuk. Kita harus bisa mengambil foto Jiang Li sedang bermain dengan pria simpanannya. Saat-saat itu tiba, status pewaris keluarga Jiang akan menjadi milikku. Kamu, jangan menggigit. Dengarkan aku. Jadilah penurut. Yo adik, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Jika aku pergi sekarang, bagaimana aku bisa memberitahukan prestasi membanggakanmu itu pada papa? Song Jiayi, jika kamu tidak ingin menyesal, aku sarankan kamu segera angkat kaki. Begitu aku memberitahukan kelakuanmu pada papa, kamu hanyalah sampah yang gelarnya dicabut oleh keluarga Jiang. Masih berani menakutiku? An Changzu, sedang apa kamu di sini? Di kehidupan sebelumnya, Song Jiayi lah yang mengambil foto tidak senonohku, membuat reputasiku hancur, dan mencabut statusku sebagai pewaris. An Changzu, tunangan dari Song Jiayi. Kamu merebut perusahaanku, maka aku akan mengambil lakimu. Ini sangat adil. Tuan An. Tuan An, sudah lama tidak bertemu. Kamu? Bantu aku. Apa kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu mengikatku? Tunangan Song Jiayi, presiden direktur dari grup An. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Hanya seorang anak haram dari keluarga Jiang, beraninya kamu mencoba memergokiku selingkuh? Kamu ini pasti akal-akalanmu. Cepat ambil fotonya, foto mereka berdua. Dasar tidak tahu diri? Tuan An, dia adalah Tuan An. Pergi. Baik, kami akan pergi sekarang juga. Dasar wanita tak tahu malu, beraninya merebut laki-lakiku, aku akan menghabisimu. Menghabisiku, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku adalah putri kesayangan papa. Setelah dia mencopot statusmu sebagai pewaris keluarga Jiang, aku yang akan menjadi nyonya rumah keluarga Jiang. Coba katakan lagi, siapa dirimu? Kamu berani memukulku? Aku ini orang keluarga Jiang. Katakan sekali lagi. Aku bilang aku adalah Jiang. Aku adalah putri sulung keluarga Jiang. Ulangi lagi. Aku adalah anak haram keluarga Jiang. Nah, begitu lebih baik. Sampah. Tetaplah sampah. Kamu harus selalu ingat baik-baik siapa dirimu sebenarnya. Sudahlah, jangan berlutut di sana. Segera pulang dan mengadulah. Tuan An, sampai jumpa nanti. Jiang Li, aku pasti akan menghabisimu. CEO, bukankah hari ini Anda ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Jiang? Kenapa Anda malah dikuasai seseorang? Oh, Anda baru saja tidur dengannya? Tidur kepalamu. Saya akan lapor polisi sekarang juga. Kembali ke sini. Ini menarik. Aku tidak ingin membatalkan pertunangan ini lagi, tapi aku ingin mengganti calon tunanganku. Ibu, Jiang Li menamparku di depan umum. Aku lebih baik tiada. Ibu. Nasib kita berdua sungguh malang. Aku menjadi ibu tiri bagi orang lain dan masih harus menerima penghinaan mereka. Bahkan tunangan putriku saja direbut begitu saja. Kita berdua di rumah ini sudah tidak punya jalan hidup lagi. Ibu. Aku belum tiada di rumah ini. Kapan dia mulai berkuasa? Wah, semuanya ada di sini ya? Kamu wanita tak tahu malu. Berani-beraninya merebut tunangan kakakmu. Kamu masih punya muka untuk pulang. Seorang anak sampah dari selingkuhan, mana pantas jadi kakakku? Mana pantas menikah dengan An Corporation? Aku tidak mau dipermalukan, dan An Corporation lebih tidak bisa dipermalukan lagi. Kamu. Sejak kapan kamu bisa mewakili keluarga Jiang kami
Untungnya ibumu sudah lama tiada. Kalau tidak, dia pasti akan jatuh sakit karena ulahmu. Kamu orang yang egois, munafik, dan sombong. Anak gelapmu bahkan 3 tahun lebih tua daripada anak sahmu. Beraninya kamu menyebut ibuku? Apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau mencelakaiku? Tentu saja tidak, ayah. Kalau lingkar matamu jadi hitam dan mulutmu miring, besok bagaimana aku bisa menjelaskannya? Besok, aku akan menghadiri rapat umum pemegang saham dan secara resmi memperkenalkan kakakmu. Kamu tidak punya kemampuan, namamu sudah hancur, benar-benar mempermalukan keluarga-keluarga Jiang. Kelak soal siapa yang akan menjadi ahli waris ini, sepertinya aku akan mempertimbangkannya kembali. Selain itu, segera minta maaf kepada An Corporation dan kembalikan identitas nyonya muda keluargaan itu kepada kakakmu sekarang juga. Setelah rapat umum pemegang saham besok selesai, belum tentu siapa yang akan minta maaf. Aku umumkan, Jiai adalah nona besar yang sah dari keluarga Jiang. Berikan tas itu kepada Zhou Mingzu, biarkan dia menunggu telepon dariku. Bagaimana hasil pemungutannya? Song Jiai memiliki hak waris. Semuanya. Apakah ada keberatan? Aku punya keberatan. Jiang Li, apa yang aku lakukan ini adalah demi kepentingan seluruh pemegang saham. Nona Jiang, saat Anda menjadi ahli waris, Jiang Group merugi setiap tahunnya. Sebaliknya lihatlah kinerja Nona Song. Hanya pada kuartal terakhir saja, sudah memberikan keuntungan $200 juta untuk Jiang Group. Nona Jiang, di saat Anda berfoya-foya, Nona Song justru menyembunyikan identitasnya dan merintis perlahan dari level bawah perusahaan. Dalam situasi yang sangat kontras ini, bagaimana mungkin Anda masih punya muka untuk keberatan? Adik, sebenarnya ini masalah keluarga yang tidak seharusnya aku bicarakan, tapi pemilihan ahli waris berkaitan dengan perkembangan keluarga Jiang, jadi aku harus mengatakannya. Tadi malam, adik menyewa pemuda panggilan di hotel dan bersenang-senang sampai pagi hari. Aduh, lihatlah ini. Benar-benar tidak bermoral. Melihatnya saja sudah terasa menjijikan. Adik bahkan menggoda tunanganku. Bukankah tunangan Nona Song itu adalah Tuan An dari An Corporation? Pernikahan ini berkaitan dengan masa depan Jiang Group. Kali ini Chang Zhu sangat marah. Sepertinya dia tidak akan mendukung Jiang Group lagi. Hal yang melanggar etika seperti ini, ternyata berani dia lakukan. Aku dengan tegas menentang orang seperti ini, masuk ke dalam perusahaan kita. Hadirin sekalian, aku mendukung Nona Song sebagai ahli waris. Aku setuju. Saya setuju. Baiklah, aku umumkan. Cabut status ahli waris dari Jiang Li. Cepat pergi dari sini. Jika kamu masih berani mencari pria tak jelas itu lagi, maka kamu tidak usah kembali ke keluarga Jiang selamanya. Aku ingin tahu siapa yang berani menyuruh Jiang Li pergi dari ruangan ini. Bukankah ini Tuan An? Tuan An, bagaimana Anda bisa ada di sini? Apa boleh buat? Identitasku sebagai kekasih rahasia sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Chang Zhu, apapun yang ingin dikatakan, kita bicarakan di rumah saja. Benar. Pertemuan hari ini memang ditujukan untuk memberi pembuktian bagi Jiai. Mengingat keluarga An dan keluarga Jiang akan menjalin hubungan kekeluargaan, jadi kami memutuskan untuk membiarkan Jiai menjadi ahli waris. Dengan begitu, ia bisa sepadan dengan status Tuan An Anda. Maksudmu, aku dan anak haram ini sangat cocok, begitu? Kamu benar-benar anak tak tahu malu. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan Song Jiai yang mengemis perhatian, padahal orang itu bahkan tidak menginginkannya. Tutup mulutmu. Coba saja katakan satu kata lagi yang menyuruh Jiang Li tutup mulut. Kalau berani. Sayalah pewaris dari keluarga Jiang yang sebenarnya. Hanya dengan kita berdua menikah, kedua perusahaan baru bisa saling menguntungkan. Bagaimana? Masih menginginkanku? Aku, An Chang Zhu, tidak pernah mengandalkan wanita. Karena aku sudah memilihmu, maka selamanya tetap kamu. Baguslah, kamu tidak mengecewakanku. Kalau begitu sekarang, saatnya aku memberikan hadiah besar untukmu. Bilang kehidupan pribadiku berantakan, mana ada aku sebusuk dirimu, Song Jiai. Sudah sakit pun kamu masih belum sadar. Sebaiknya segera periksakan dirimu. Semuanya lihatlah baik-baik. Ada berapa jenis penyakit di sini? Palsu. Semua ini palsu. Kalian jangan percaya padanya. Adik, apa kamu tahu seberapa penting harga diri bagi seorang wanita bagi mereka? Kamu benar-benar ingin membuatku tiada. Aku tahu, kamu pun tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan sengaja mencari orang untuk merusak kehormatanku. Aku tidak pernah melakukannya. Chang Zhu, dia iri padaku. Dia iri karena posisinya sebagai pewaris kurebut. Dia iri karena aku bisa menikah denganmu, makanya dia ingin memfitnahku. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sejak kecil sampai sekarang, apapun yang kuinginkan, dia selalu ingin merebutnya. Sebenarnya adik menggodamu, itu hanya karena aku ingin menikah denganmu. Dia sebenarnya tidak benar-benar mencintaimu. Adik, yang lainnya bisa kuberikan padamu, aku tidak menjadi pewaris. Keluarga Jiang pun juga tidak apa-apa. Asalkan kamu merelakan Chang Zhu untukku, aku sungguh tulus mencintainya. Untung saja kamu belum menyentuhnya. Jika tidak, aku akan merasa sangat jijik. Hadirin sekalian, di dalam laporan sudah tertulis jelas penyakit apa saja yang dideritanya. Lagi pula penyakit-penyakit ini semuanya menular. Aku hanya tidak tahu siapa saja yang kurang beruntung sudah tertular tapi masih belum menyadarinya.
Cepatlah pergi periksa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Semua ini palsu, jangan pergi. Apa gunanya kamu memfitnah kakakmu seperti ini? Bagi kamu, bagi keluarga Jiang. Sebenarnya apa untungnya? Untungnya adalah, aku merasa senang. Kamu. Adik, apakah kamu ingin membuat papa tiada karena marah? Kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang tidak tahu malu dan papa masih baik-baik saja. Kenapa? Masalah, jika aku mengatakan beberapa kejujuran. Tuan An, aku benar-benar tidak setuju Jiang Li dan keluarga An menikah. Kepada publik aku akan mengumumkan bahwa kehidupan pribadi Jiang Li berantakan dan membatalkan perjodohan ini. Keluarga Jiang membatalkan pertunangan secara sepihak. Apakah kamu ingin mempermalukan keluarga An milikku? Bukan begitu. Changzu, aku tahu aku tidak sepandai adik dalam melayanimu. Tapi aku tulus mencintaimu. Hati Nona Song, sepertinya baru saja para pemegang saham yang ada di sini sudah menerimanya, bukan? Seorang anak haram yang hanya mengandalkan tubuhnya untuk mencari keuntungan, mana layak menjadi nyonya muda? Keluargaan milikku? Lalu bagaimana dengan dia? Dia sudah menghabiskan berapa banyak uang keluarga Jiang? Apakah Anda tahu apa yang bisa dia bantu untuk Anda? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, An Changzu berinvestasi di proyek besar. Tapi karena hubungannya dengan Zhou Mingzu terlalu kaku, menyebabkan proyek itu tertunda dan merugi 30 miliar dolar. Aku bisa membantunya mendapatkan dokumen proyek Kota Utara dan menaklukkan Zhou Mingzu. Apa yang Anda katakan tentang Zhou Mingzu? Mungkinkah maksudnya adalah Kota Su salah satu dari 10 orang paling berpengaruh Presiden Zhou, kan? Adik, aku tahu kamu ingin unjuk gigi di depan Changzu. Tapi apa menurutmu Presiden Zhou adalah orang yang bisa kamu temui semaumu? Aku sudah berkali-kali ditolak. Dia adalah wanita paling kuat di seluruh Kota Su. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Zhou Mingzu dalam 5 menit bawa proposal proyek Utara Kota ke Jiang Group. Lihatlah, aku bisa langsung membantumu. Nyonya, Anda sudah bekerja keras. Jiang Li, siapa yang memberimu hak memerintah saat bicara dengan Presiden Zhou? Tindakanmu ini mencelakakan keluarga Jiang dan juga akan menyulitkan Changzu. Presiden Zhou hanya perlu sedikit tenaga untuk menghancurkan keluarga Jiang. Kamu ini dasar pembawa sial. Cepat sekarang, minta maaf pada Presiden Zhou. Adik, asal kamu minta maaf pada Presiden Zhou dan tidak menyulitkan Changzu, apapun yang kamu inginkan pasti akan aku berikan. Aku bisa mendapatkannya sendiri, tidak butuh bantuanmu. Kakakmu sudah bersusah payah mengalah sampai sejauh ini, tapi kamu masih saja keras kepala menantang maut. Apakah aku menantang atau tidak? Begitu Presiden Zhou datang, kalian akan tahu sendiri. Memangnya siapa kamu bisa memanggil Presiden Zhou kemari? Kalau benar terjadi, aku akan merelakan posisi pewaris. Jika kamu gagal memanggilnya, kamu harus selamanya melepaskan hakmu sebagai pewaris. Baik, aku tambahkan satu syarat lagi. Jika proyek ini berjalan lancar, dia harus bersujud meminta maaf padaku. Kalau kamu sanggup melakukannya, jangankan dia, aku pun akan bersujud padamu. Bagus, kalau begitu, mari kita temui Presiden Zhou. Presiden Zhou, Presiden Zhou. Presiden Zhou, maafkan saya karena terlambat menyambut Anda. Halo Presiden Zhou. Sebelumnya saya sudah berkunjung beberapa kali, tetapi Anda sedang tidak ada waktu. Hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Aku dan orang bermarga Zhou itu tidak terlalu akur. Jangan memaksakan diri. Untuk proyek senilai 30 miliar dolar, apapun tidak akan terasa berat. Hanya 30 miliar dolar, itu tidak sebanding dengan kesedihan istriku. Di mana Jiang Li? Siapa itu Jiang Li? Presiden Zhou, aku tahu Jiang Li telah menyinggung Anda. Tenang saja, aku akan segera mengusirnya dari Jiang Group. Selain itu, aku akan menghapus statusnya sebagai ahli waris. Presiden Zhou, dia ini adalah putri sulungku. Kedepannya, biarkan dia yang mengelola Jiang Group. Jika ada sesuatu, silakan instruksikan padanya saja. Presiden Zhou, adikku biasanya hanya peduli pada pria-pria tampan di klub malam. Dia memang terbiasa sombong. Aku mewakilinya meminta maaf kepada Anda. Sejak kapan keluarga Jiang menjadi tempat seorang anak haram? Bisa ikut bicara? Di mana Jiang Li? Mana Jiang Li? Saya adalah Jiang Li. Nona Jiang? Mari bicara di tempat lain. Foto-foto yang kamu kirimkan ini, dari mana asalnya? Tentu saja, saya sendiri yang memotretnya. Saya tidak hanya memotret pasangan Anda berselingkuh. Saya juga menemukan bahwa dia diam-diam membeli sejenis obat. Jika dikonsumsi seseorang, penyebab tiadanya mereka tidak akan pernah terdeteksi. Jika Anda membutuhkan, saya juga bisa menyediakan untuk Anda bukti perselingkuhan pasangan Anda yang lebih lengkap, bahkan termasuk gaun pengantin yang dia pesan untuk selingkuhannya dan lokasi pernikahannya. Dasar pria tak tahu diri yang hanya mengincar harta, kalau bukan karena aku, Zhou Mingzu. Saat ini dia masih di lokasi konstruksi sedang mengaduk semen. Aku akan membuatnya menyesal dan memberinya pelajaran berharga. Akan aku habisi dia. Beraninya dia memperlakukan aku seperti ini?
Nona Jiang, bukan? Jiang Li, terima kasih ya, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Jika kamu tidak keberatan, anggaplah aku sebagai kakakmu. Mulai sekarang, kamu adalah adik kandungku, Zhao Mingzu. Kak Mingzu? Kak Mingzu? Adik perempuan tercinta, ambil saja rencana bisnis ini. Anggap saja ini hadiah perkenalan dariku. Sebenarnya An Changzu itu orang yang sangat baik. Hanya saja aku punya sedikit keluhan padanya. Singkatnya, aku hanya berpikiran sempit. Siapa bilang Kak Mingzu itu licik? Kak Mingzu adalah wanita karier nomor 1 di kota Su, sosok yang dikagumi oleh banyak orang. Saat aku masih kuliah dulu, aku bahkan menggunakan sejarah bisnismu sebagai bahan skripsi dan bahkan mendapatkan penghargaan. Mulut manismu ini pandai sekali merayu. Kak Mingzu, mengapa kamu begitu membenci An Changzu? Sebenarnya An Changzu bukanlah orang jahat, hanya saja dia terlalu mendominasi. Saat bernegosiasi, dia itu seperti seekor serigala. Meskipun tidak mendapatkan daging, dia tetap harus menggigit sedikit. Tapi, melihat sikapnya padamu, aku tahu adikku ini pasti bisa menaklukkannya. Kamu tidak apa-apa? Aku hanya sedang berbicara dengan adik perempuanku. Kenapa memangnya? Adik perempuan? Benar, Jiang Li adalah adik kandungku. Kalian semua, siapapun yang berani merundungnya, berarti merundung aku, Zhao Mingzu. Adik, aku pergi dulu ya. Ya. Sudah aku bilang aku tidak akan membuatmu kecewa, kan? Tidak disangka istriku begitu hebat. Aku sudah tidak sabar lagi, ingin membawamu pulang untuk bertemu dengan orang tuaku. Apa besok kamu ada waktu? Ada. Hotel Four Seasons 302. Sampai jumpa. Besok di sana. Bertemu orang tua, aku akan mengirimmu ke liang lahat. Berhenti. Kalian berdua sepertinya masih punya urusan penting yang belum selesai. Tadi aku bilang, jika aku berhasil mendatangkan Presiden Zhao, kamu harus menyerah dari pemilihan pewaris. Jika proyek ini berjalan lancar, ayah dan dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Ayo, siapa yang mau berlutut duluan? Aku ini ayahmu. Beraninya kamu menyuruhku bersujud kepadamu. Apa kamu tidak takut akan dikutuk langit? Itu perkataanmu sendiri, tidak ada yang memaksamu untuk sesumbar. Kenapa? Apa ayah mau mengingkari janji? Sekaranglah kesempatan ayah untuk membuktikannya. Adiknya, ayah adalah pimpinan direksi perusahaan. Jika kamu menyuruhnya berlutut kepadamu, dan berita ini tersebar, bagaimana bawahan akan memandangnya? Tentu saja melihat dengan mata mereka, apakah kakak mendukung ayah untuk menjadi orang picik yang tidak bisa memegang janji? Bukan begitu. Bukan apanya yang bukan. Apa maksudmu ini bukan salahmu, ataukah ini bukan salahku? Jangan banyak alasan denganku di sini. Baiklah kalau begitu, sekarang juga lebih baik kamu bersujud beberapa kali padaku untuk mewakili ayah meminta maaf. Bagaimana menurutmu? Aku ini kakakmu. Tampar mulutmu sendiri, jangan paksa aku untuk turun tangan. Berlutut. Adik, aku bersalah. Panggil aku apa? Nona Jiang, saya bersalah. Nona Jiang, aku salah. Karena kamu sudah minta maaf dengan tulus, maka aku dengan senang hati akan memaafkanmu. Aku selesai rapat, akan segera kembali untuk menemui menantu. Aduh, Maafkan saya, Tuan. Biar saya bantu membersihkannya. Jiang Li, Ayahmu kok belum datang juga ya? Bukankah tadi dia menelepon bilang kalau sudah sampai? Jiang Li juga tidak mengangkat telepon. Lebih baik aku periksa ke lobi saja. Changzu, kenapa kamu ada di sini? Aku tadi melihat adik perempuanmu bersama seorang pria masuk ke dalam kamar. Ternyata orang itu bukan kamu. Nyonya An, Nyonya Tua An, aku benar-benar tidak tahu kalau adik dan Tuan Tua An bersama. Seandainya aku tahu, pasti aku akan menghentikannya. Adik sekarang mengalami hal seperti ini. Ini semua salahku sebagai kakaknya karena tidak menjaganya dengan baik. Salahkan saja aku. Jiang Li, apa kamu di dalam? Adik cepat buka pintunya. Tuan Tua An itu adalah calon ayah mertuamu. Meskipun kamu ingin nakal, harus ada batasnya. Minggir. Jiang Li, Antua, apa Anda baik-baik saja? di mana Jiang Li? cepatlah temui anak itu. Jiang Li, Anak itu sepertinya diberi obat oleh seseorang, lalu mengunci diri di dalam ruangan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jiang Li, aku datang. An Changzu. Aku hampir
Aku hampir tidak tahan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Ponselku kehabisan daya dan kabel telepon juga sudah diputus seseorang. Jangan biarkan aku bertemu dengan pelayan itu. Kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberinya pelajaran berat. Jiangli, selama ada aku, kamu pasti akan baik-baik saja. An Changzu, aku ingin kamu, aku mau. Changzu, Bagaimana keadaan anak itu? aduh, apa yang kau lihat sih? Keluarlah, ayo keluar. Paman pasti sedang terpaksa. Saya harap Anda tidak marah. Saya mewakili seluruh pihak keluarga Jiang untuk memohon maaf kepada Anda. Maksudmu, apa kamu ingin bilang? Bahwa Jiang Liang sengaja menggoda antua kami? Ini adalah benda yang aku temukan dari dalam tasnya. Bibi, saya harap Anda tidak marah kepada Paman. Paman, dia pasti sedang dalam keadaan terpaksa. Diam. Apa maksudmu aku tidak tahan godaan? Bukan begitu, Paman. Aku tidak bermaksud seperti itu. Siapa pamanmu? Aku, An Jiangwo. Sejak usia 16 tahun sudah berjuang sendirian. Mulai dari menjadi kuli, pencuci piring, hingga mendirikan grup An. Aku tidak pernah merugikan siapapun. Terlebih lagi mereka adalah istri dan anakku. Kamu sedang menodai kehormatanku. Sudahlah, aku juga tidak bilang tidak mempercayaimu. Dulu, kakek Changzu dan tuan keluarga Jiang membuat janji pertunangan, meminta Changzu menikahi putri sulung keluarga Jiang. Tidak ada yang menyangka, kamu yang hanya anak tidak sah, malah 3 tahun lebih tua dari putri sah. Statusmu sebagai putri sulung keluarga Jiang, tidak aku akui. Identitasku ini bukan pilihanku sendiri. Aku harap Anda bisa memahamiku. Ini bukan masalah prasangka. Dulu, ibumu menggoda suami orang lain, lalu melahirkanmu. Hari ini kamu melakukan hal yang memuakkan seperti ini. Itu membuktikan bahwa dalam darahmu memang ada sifat buruk. Identitasmu sebagai anak tidak sah hanyalah sebagai pembuktian yang lebih jelas atas poin ini. Bukan begitu. Kalian semua sudah salah paham, bukan seperti itu. Sebaliknya, aku sangat paham orang macam dirimu. Setiap hari saat terbangun, membuka mata, hanya berpikir bagaimana caranya untuk menipu orang lain. Bicara seolah bermoral, tapi hatimu lebih kotor dari siapapun. Ini jelas karena adik yang... Berada di lingkungan ini, hal apalagi yang belum pernah kulihat, tindakan yang kamu lakukan hari ini, sungguh sangat rendah. Lalu, aku sekarang memperingatimu secara resmi, jauhi menantuku. Jika tidak, aku akan menghapus keberadaanmu. Aku sungguh-sungguh benar-benar hilang. An Changzu, Bagaimana perasaanmu? aku sedikit haus. Tunggu sebentar. Ini air hangat. Minumlah pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba begitu perhatian padaku? Karena kejadian kemarin, Kita bukannya belum pernah tidur bersama sebelumnya, tapi kamu tidak pernah melayaniku seperti ini. Soal kejadian kemarin, kamu tidak perlu khawatir. Trik kecil seperti itu, ibuku tidak mungkin tidak menyadarinya. hanya saja aku merasa tidak enak pada paman. Jika begitu, bantulah dia berinvestasi untuk menghasilkan uang. Ayah baru saja berinvestasi di bidang properti, dan keluarga Jiang cukup familiar dengan bisnis bidang ini. Jika kamu membantunya mendapat untung, dia pasti akan merasa sangat senang. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, keluarga An baru saja berinvestasi di properti saat kebijakan pemerintah berubah, dan mereka rugi besar. Baiklah, aku akan membantu paman berinvestasi. Ayah, aku dengar keluarga An ingin bekerja sama dengan kita dalam proyek properti. Jadikanlah aku sebagai penanggung jawabnya. Keluargaan secara khusus meminta Jiangli untuk memimpin proyek ini. Proyek ini pasti menguntungkan. Mereka hanya ingin menaikkan harga diri Jiangli agar dia bisa menjadi menantu keluarga An dengan penuh martabat. Lalu bagaimana dengan aku? Ingin memanfaatkan proyek ini untuk mencari perhatian. Kalau begitu, aku akan membantumu. Aduh, kerjasama dengan keluargaan kali ini benar-benar sangat melelahkan. Tapi untungnya pasti akan menguntungkan. Kalau aku punya uang, aku akan menginvestasikan lebih banyak sendiri. Benar juga. Aku juga bisa berinvestasi. Diam-diam ambil $2 juta dari perusahaan. Ditambah semua tabunganku, aku pasti bisa untung besar. Aku tidak boleh membiarkan Jiangli mencari perhatian sendirian. Halo, mengenai proyek energi terbarukan itu, bantu aku tambah investasi $10 juta nanti. Energi terbarukan seperti itu jelas merupakan proyek yang merugikan. Kenapa Jiangli mau menginvestasikan uang sebanyak itu? Aduh, jangan pedulikan soal real estate lagi. Tunggu sampai energi baru mulai berkembang, nanti anggota keluargaan pasti akan memuji visi unikku ini. Dengan begitu, posisiku sebagai nyonya muda akan semakin kuat dan tak tergoyahkan. Dia benar-benar bodoh. Hanya demi membuktikan bahwa dia punya kemampuan, dia nekat berinvestasi di proyek sampah semacam itu. Saat uangnya habis tak tersisa nanti, aku ingin tahu apakah keluargaan masih menginginkanmu sebagai menantunya. Aku mengerti. Ayah, tolong berikan $10 juta lagi padaku.
untuk proyek yang sangat menguntungkan ini, aku ingin berinvestasi lebih banyak. Dengar ya, apa menurutmu aku ini pemilik bank? Ayah, Jiang Li hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak bagi perusahaan kita. Di saat seperti ini, kita sebagai keluarga harus bersatu. Luar biasa sekali. Ternyata kau mau membantuku bicara. Membantumu menuju kehancuran, tentu saja aku akan sangat senang. Silakan saja kalau mau pergi. Aku pasti akan membantumu membujuk ayah. Bersenang-senanglah dalam 2 hari ini, karena rapat seminar proyek hari Senin nanti adalah akhir dari segalanya bagimu. Untuk kerjasama kedua keluarga kali ini, terima kasih atas bantuannya, Xiao Li. Anda terlalu sungkan, Paman. Ini demi keuntungan kita bersama. Melihat situasinya sekarang, saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tuan-tuan, Changzu, sebenarnya Jiang Li tidak menggunakan uang kedua keluarga untuk investasi di bidang real estate, melainkan atas kemauannya sendiri. Menginvestasikannya ke energi terbarukan. Apa? Jiang Li, hanya demi pamer, kamu menghambur-hamburkan semua uang keluarga, bukan? Energi terbarukan adalah proyek yang merugikan. Beraninya kamu sebodoh itu untuk berinvestasi di sana? Kamu meminta 10 juta dolar tambahan padaku. Apa uang itu juga kamu investasikan? Iya, benar. Kamu... Jiang Li, aku tahu, kamu selalu iri padaku karena aku lebih hebat darimu dan kamu ingin berusaha pamer. Itu tidak masalah. Tetapi, uang dari kedua keluarga ini begitu banyak yang habis. Kerugian sebesar ini, jika kamu tidak bisa menutupinya, kamu bisa berakhir di penjara. Terus, kenapa? Untunglah aku menggunakan uangku sendiri di bidang real estate dengan investasi 3 juta dolar dan mendapatkan sedikit keuntungan. Tuan-tuan, Anda tenang saja. Aku akan mewakili adikku untuk mengganti kerugian keluargaan. Hanya dalam beberapa hari saja, kamu sudah membuat kedua keluarga merugi beberapa miliar dolar. Ujung-ujungnya, kamu masih butuh kakakmu untuk membereskan kekacauan ini. Segera serahkan semua urusanmu sepenuhnya kepada kakakmu, lalu alihkan saham milikmu kepada kakakmu juga. Anggap saja itu sebagai ganti rugi untuknya. Sebelum ibuku tiada, saham yang ia tinggalkan padaku, tak akan mungkin aku serahkan ke tangan seorang anak. Haram! Jiang Li, aku bukan haus akan sahammu, hanya saja kali ini kelakuanmu sudah keterlaluan. Jadi aku harus memberimu sebuah pelajaran. Kamu selalu bilang kalau ayah pilih kasih terhadap Jiayi, tapi kamu tidak pernah introspeksi atas kesalahanmu sendiri. Kamu membuat perusahaan merugi, sementara kakakmu, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantumu membereskan masalah. Jika kamu bisa sedikit lebih dewasa, ayah tidak mungkin sampai mengganti ahli waris. Ayah, tidak apa-apa. Sebagai putri sulung keluarga-keluarga Jiang, sudah kewajibanku untuk menjaga adikku. Ayah tahu kalau semua yang kamu lakukan adalah demi keluarga Jiang Ah. Kamu pasti sudah merasa sangat tersisih. Beberapa tahun terakhir ini, kamu sudah bekerja keras. Jiang Li, segera serahkan saham itu. Kalau tidak, uang kerugianmu tidak akan ada yang bersedia melunasinya. Dia bilang aku pasti akan rugi. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat dua keluarga meraih untung besar, tapi aku berani jamin, dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada lagi proyek yang lebih menguntungkan dari ini. Paman, Changzu, kalian berdua percayalah padaku. Aku tidak akan hanya menempati status sebagai nyonya muda keluargaan tanpa alasan. Aku akan membuktikan bahwa penilaianku sama sekali tidak salah. Jiang Li, meskipun kamu sangat ingin membuktikan kemampuanmu, bukankah kamu juga harus melihat kondisi pasar? Proyek investasi yang kamu tangani sudah rugi 200 juta dolar. Hanya 200 juta dolar? Dalam sekejap, aku akan memutarnya untuk kalian semua. Menjadi 10 kali lipat. Lihatlah dirimu sekarang, bertindak gila, dan sudah seperti badut saja. Aku awalnya mengira kamu akan ada perubahan, tidak disangka kamu malah makin menjadi-jadi. Jiang Li, kamu bilang kamu berinvestasi demi kepentingan kedua perusahaan, tapi jelas itu demi memuaskan kepentingan pribadimu sendiri. Ingin membuat Tuan dan Changzu melihat kemampuanmu, tapi kenyataannya yang terlihat hanyalah kebodohanmu yang memalukan. Xiao Li, tentang sektor energi terbarukan ini, Paman masih tidak berani mengambil risiko. Saya rasa lupakan saja. Keluargaan tidak akan menuntut lagi. Mana bisa begitu? Bahkan jika Tuan tidak menuntut, tapi investasi kali ini melibatkan 2 perusahaan dan ratusan orang, kamu harus memberi penjelasan, kan? Benar. Siapapun yang merugikan, dialah yang harus bertanggung jawab. Jiang Li, bagaimana kalau begini? Serahkan saham milikmu padaku, dan umumkan bahwa kamu melepaskan hak warismu selamanya. Dengan begitu, baru bisa dibilang memberi penjelasan kepada semua orang. Serahkan sahammu, dan enyahlah dari keluarga Jiang. Aku sebagai kakakmu, mungkin akan bermurah hati, dan membuatmu mendekam lebih sebentar di penjara. Song Jiayi, lihatlah, gerbang tingkat pertama dari neraka terdalam akan segera terbuka. Ketua, gawat. Kenapa kamu panik begitu? Pasar real estate benar-benar anjlok. Bagaimana mungkin nilainya anjlok? Ada penyesuaian kebijakan, sektor properti anjlok parah.
dan sektor energi baru melonjak 30 kali lipat. Ketua, proyek properti kita dengan An Corporation, terkait hal itu. Perusahaan kita akan hancur. Mana mungkin? Kemarin pasar energi baru masih sangat lesu. Bagaimana bisa hari ini melonjak drastis? Jiang Li, ini pasti semua ulahmu. Apa kamu tidak menonton berita pagi? Penyesuaian kebijakan adalah masalah besar, tapi kamu bahkan tidak tahu, malah terburu-buru datang ke sini untuk pamer. Kenapa mau pamer betapa visionernya dirimu? Setelah lama pamer, kamu sudah bekerja keras rupanya. Nilainya sudah melonjak sangat banyak, biar aku hitung sebentar. Uang sebanyak ini, sebenarnya siapa sih yang kalah dariku? Lagi pula, kamu baru saja bilang kalau kamu sudah investasi 3 juta dolar. Coba hitung. Dengan 3 juta dolar ini, hitung kerugian yang harus kamu tanggung. Mungkin kamu perlu cari 3 atau 5 orang tua asuh baru agar mereka bisa membantumu melunasi utang-utang itu. Ayah, tolong selamatkan aku. Tenang saja, investasi di energi baru sudah menghasilkan banyak keuntungan, pasti bisa menutup kerugianmu itu. Uang kantor ya, uang kantor, uang pribadi ya, uang pribadi. Apa kamu ingin membuat ayah menyalahgunakan dana perusahaan hanya untuk menutup kerugian pribadimu? Ayah, Anda tidak bisa membiarkan saya begitu saja. Kertas ini adalah catatan mutasi bank seseorang. Dan yang ini adalah catatan akun perusahaan mengenai pinjaman 2 juta dolar yang telah digelapkan. Siapa yang berani-beraninya menggelapkan dana perusahaan? Bukan saya. Saya tidak mencuri uang perusahaan. Lalu di akun pribadimu, kelebihan uang 2 juta dolar itu datangnya dari mana? 2 juta dolar loh. Tapi tidak masalah, setelah dipenjara 10 tahun atau 20 tahun juga akan keluar. Ayah, saya berinvestasi di properti. Itu juga karena ingin membantu perusahaan cari uang. Ayah. Cuma 2 juta dolar, aku masih mampu membayarnya. Benar-benar ayah dan anak yang saling menyayangi. Hanya saja saya ingin tahu apakah aset pribadi ayah sanggup membantunya menutupi 2 lubang besar sekaligus. Jiang Li, bagaimanapun juga Jiayi adalah kakakmu. Tadi dia mengira kamu rugi uang, dan dia berusaha membantumu, tidak disangka kamu justru membalas kebaikannya dengan kejahatan. Keluarga-keluarga Jiang kami, bagaimana bisa memiliki anak yang sangat tidak beradab sepertimu? Apa otakmu bermasalah? Kebaikan apa? Kejahatan apa? Hanya karena dia bicara manis sedikit saja, sudah dianggap berbuat baik padaku. Dari awal aku memang tidak rugi uang. Dia, si pejudi yang gagal dalam investasi, dan kriminal yang menggelapkan dana perusahaan. Tunggu saja giliranmu dihukum di dalam penjara. Ayah, aku tidak ingin dipenjara. Ayah. Apa yang kamu inginkan? Sangat mudah. Itu, selama Anda menyerahkan saham milik Song Jiayi kepada saya, maka masalah ini bisa saya anggap tidak pernah terjadi. Mengenai uang kerugiannya, jika ayah bisa menjual saham ayah kepada saya... Jangan bermimpi. Kamu ingin menjadi pemegang saham terbesar perusahaan, aku rasa kamu menginginkan posisiku sebagai direktur utama. Ayah, saya hanya memberi saran. Jika ayah tidak setuju, saya juga tidak masalah. Meskipun aku harus menjual rumah dan tanah, aku akan mengumpulkan uangnya. Aku tidak akan pernah menjual sahamku kepada sampah sepertimu. Rumah itu milik ibu yang diwariskan untuk saya. Saham itu milik perusahaan. Mungkin yang bisa ayah jual hanyalah beberapa mobil di rumah atau perhiasan. Tapi apakah ayah tahu Song Jiayi sekarang mengalami kerugian berapa banyak? Setidaknya 10 miliar dolar. Jika tidak sanggup bayar, tunggu saja para penagih hutang datang untuk menghabisimu. Bah, aku akan menjual padamu 10% sahamku, tapi apa kamu mampu membelinya? Uang keluargaan? Istriku bebas menggunakannya sesuka hati. Dana publik itu akan aku ganti dalam 1 hari. Masalah hari ini berakhir sampai di sini saja. Ayah. Aku akan sedikit demi sedikit mengambil kembali Jiang Group milik ibu. Ke tanganku. Ayah, ibu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kelak aku tidak akan bisa merawat kalian sampai hari tua. Saham yang dimiliki Jiang Li sekarang sudah cukup untuk membuatnya menjadi wakil direktur utama perusahaan. Anak itu selalu membenci kita berdua. Jika suatu hari nanti dia benar-benar menjadi direktur utama, dia pasti tidak akan segan untuk menghabisi kita, bukan? Ayah, bagaimana kalau ayah langsung memberikan saham itu kepadaku, lalu mengumumkan bahwa aku adalah ahli warisnya untuk membuat Jiang Li kalah telak? Memberikannya padamu agar kamu bisa menghabiskannya lagi sampai jatuh miskin. Ibu? Apa gunanya aku melahirkanmu? Bukan hanya An Changzu lepas. Bahkan saham kita pun hilang. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Wanita tidak tahu malu ini. Aku akan membuatnya seperti wanita kejam itu, yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya dia bisa tiada. Ini bunga apa? Ini begonia 4 musim. Bau apa ini? Apa sudah busuk? Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk berdiskusi denganmu tentang pertunangan kita. Ya ampun. Aku hebat juga ya. Aku benar-benar akan menikah dengan keluarga kaya. Apakah kamu senang? Kamu benar-benar ingin menikahiku? Tentu saja,
Kita sudah tidur bersama. Apa mungkin Nona Jiang masih tidak mau bertanggung jawab? Ada apa? Jantungku agak sakit dan rasanya agak sesak. Jiang Li? Jiang Li. Berdasarkan pemeriksaan awal, Nona Jiang menunjukkan gejala gagal jantung. Bagaimana mungkin kondisinya tiba-tiba menjadi gagal jantung? Untuk mengetahui hasil pastinya, kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tuan An, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ibunya, Xiao Li, dulu menderita gagal jantung sebelum dia tiada. Ini mungkin saja karena keturunan. Bagaimana keadaanmu, Ada apa dengan saya? Xiao Li? Mengapa nasibmu begitu malang? Kamu mewarisi kondisi kesehatan ibumu, yaitu gagal jantung. Di kehidupan sebelumnya saya tidak menderita gagal jantung. Mengapa kehidupan kali ini berbeda? Ali, tenang saja. Ant Corporation memiliki tim medis terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Xiao Li, kondisi tubuhmu saat ini tidak boleh terlalu lelah, urusan perusahaan, seterusnya. Jangan kamu urus lagi, paham? Dari saat ibumu sakit hingga dia tiada, hanya butuh waktu 1 bulan saja. Papa tidak menyumpahimu, Papa hanya berpikir, selagi saat ini kondisimu masih cukup stabil, kamu serahkan semua saham itu kepada Papa. Ini dilakukan agar jika nanti terjadi sesuatu yang buruk, para pemegang saham itu tidak akan saling berebut saham. Semua ini demi kelangsungan perusahaan kita. Memanfaatkan kelemahanku untuk menghancurkanku. Ternyata Papa memang sangat kejam. Anakku, apa maksud bicaramu ini? Papa memang direktur utama di perusahaan, tapi tetap harus mementingkan masa depan perusahaan. Dulu saat ibumu mulai jatuh sakit, dia terus batuk dan merasa kesakitan. Sejak dia jatuh sakit sampai tiada, hanya butuh waktu 1 bulan saja. Jika suatu saat hari itu benar-benar datang, terjadi sebuah kecelakaan, katakanlah, apa gunanya kamu tetap mempertahankan perusahaan ini? Aku dan Jiang Li akan segera bertunangan. Urusannya adalah urusanku juga. Tuan An, pertunangan itu bukan berarti sudah menikah. Lagi pula, mana ada seorang suami yang menggantikan istrinya pergi bekerja? Ditambah lagi, saat waktu itu tiba, Xiao Li juga akan segera tiada, tidak ada gunanya dia tetap tinggal di perusahaan. Kalau begitu, aku akan membeli Jiang Group. Sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Ali, An Changzu, kamu... Jangan. Tenang saja, Pak. Papa memang tidak bisa menjadi direktur utama, tapi posisi petugas kebersihan di perusahaan akan tetap kusediakan untukmu. Tidak perlu. Tuan An, aku datang untuk melihat adikku. Ingat ya, jangan ganggu dia. Katakanlah, ada urusan apa? Changzu, adikku sudah dalam kondisi begini. Lebih baik kamu ikut denganku saja. Siang bolong begini kamu sudah mulai bermimpi? Lebih baik kamu tunggu lagi saja. Changzu, adikku pasti tidak akan bertahan lama. Saat ibunya sedang sakit dulu, kurang dari 1 bulan sudah tiada. Kamu menikah dengannya. Apa mungkin mau menjaga orang tiada seumur hidup? Lebih baik kamu segera menutup mulut sialmu itu. Changzu, kamu membuatku kesakitan. Aku tahu, kamu dan adikku baru saja saling kenal, hanya sekadar mencari kesenangan saja. Sebenarnya, tunanganmu itu adalah aku. Aku lihat Nona Song benar-benar menjadikan bakat orang ketiga sebagai keahlian khusus. Didikan keluargamu sungguh menarik. Sepertinya dulu Nyonya Song juga seperti ini saat merangkak ke tempat tidur Tuan Jiang, kan? Kamu... Apa kamu lebih cantik dari Jiang Li? Atau lebih tinggi dari Jiang Li? Aku melepaskan Jiang Li yang aku cintai demi menyukai kamu. Apa kamu pikir aku, An Changzu, tidak tahu mana pilihan yang baik? Kamu tidak pantas. Changzu, Song Jiayi, kamu merebut lakiku? Benar-benar tak tahu. Malu. Ayah, aku berniat baik datang untuk menjenguk adik, tapi tidak menyangka tubuhnya begitu lemah, sampai muntah darah hanya karena bicara beberapa kata saja. Ayah, ini bukan salahku kan? Ayah tahu niat baikmu. Kondisi kakakmu itu persis sekali dengan ibunya dulu, selalu memaksakan diri mengurusi urusan perusahaan. Bagaimana mungkin kesehatannya bisa pulih? Tuan An, Anda juga tidak akan tega melihatnya, kan? Aku menghargai semua pilihan Jiang Li. Tuan An selalu bilang bahwa dia menyayangi putriku, apa kamu tega membiarkannya? Kehabisan tenaga karena pekerjaannya itu, ini adalah urusanku dan Ali. Tidak butuh orang lain mencampurinya. Bagaimana perasaanmu? Xiao Li, kata dokter, kondisimu sudah memburuk. Lebih baik kembalikan saja sahamnya kepada ayah secepat mungkin. Karena Ali sudah bangun, aku tidak akan menahan kalian berdua lebih lama lagi. Ayah, masih bisa tertawa? Dokter bilang kondisimu memburuk dengan sangat cepat. Teringat masa lalu, ibuku juga mengalami hal yang sama gitu. Kepalaku sedikit pening.
kamu jangan bergerak dulu. Aku cuma sedikit pusing, sulit untuk bernapas. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Bunga ini bunga apa ini? Ini sepertinya sebuket bunga tulip. Beberapa hari ini kamu menjagaku di rumah sakit setiap hari. Apa kamu tertular olehku? Mana mungkin gagal jantung menular? Benar juga. Tapi sebenarnya kenapa aku bisa sakit? Jangan pikirkan itu dulu. Kedepannya aku tidak akan membiarkan mereka berdua datang mengganggumu lagi. Itu baru bagus. Song Jia datang setiap hari mengirimkan bunga dan makanan. Bagi orang yang tidak tahu, pasti mengira dia adalah kakak yang sangat baik. Lihatlah wajahmu sama sekali tidak segar. Kamu ini sekarang sebaiknya fokus untuk beristirahat saja. Bukan cuma tidak segar, aku bahkan merasa napasku hampir habis. Jangan bicara sembarangan. Lihatlah tingkahmu yang seperti suami teladan. Memang cukup menggemaskan. Kalau begitu, apa kamu bersedia menyayangiku seumur hidup? Nona Jiangli, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tapi, waktuku tidak akan lama lagi. An Changzu, sungguh aku tidak menyangka akan menyeretmu ke masalah ini. Sebentar lagi aku akan tiada. Maafkan aku? Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu mau menikah? Aku bersedia menikah. Menikah? Ini terlalu mendadak. Kita belum mempersiapkan apapun. Kami keluarga-keluargaan akan menyiapkan segalanya. Jiangli, kamu bahkan sudah hampir meregang nyawa. An Changzu ternyata masih bersedia menikahimu. Atas dasar apa, Jiangli? Tidakkah kamu keterlaluan? Kamu ingin dengan mewahnya menjadi nyonya muda, keluargaan selama beberapa tahun lalu tiada, dan mengakhiri segalanya begitu saja, meninggalkan Changzu sendirian. Aku pun tidak pernah memintanya untuk tetap setia kepadaku selamanya. Lagi pula, setelah aku tiada nanti, jika dia ingin menikah lagi dengan 10 atau 8 wanita, aku tidak peduli sama sekali. Tapi Jiang Group ini adalah perusahaan yang didirikan ibumu dengan susah payah. Masa kamu ingin membawa setengah sahamnya ke keluarga-keluargaan? Lagi pula sepertinya kamu tidak berniat memberiku mas kawin. Anggap saja ini sebagai maharku. Mahar. Kamu memberikan setengah Jiang Group kepada keluargaan, maka kelak perusahaan ini akan bermargaan. Atau tetap bermarga Jiang? Saham atau keluargaan, kamu hanya bisa pilih salah satu. Sepertinya kamu salah paham. Aku bukan sedang meminta pendapatmu, tapi aku sedang memberitahumu. Bagus. Memang benar-benar putri kebanggaan ibumu. Hadiah pertunangan? Apa itu? Ibundaku. Bibi? Bibi? Bisakah saya menurunkan Bibi terlebih dahulu? Aku sedang berpikir, karena kita akan segera bertunangan, bagaimanapun juga, aku harus membuatmu bertemu dengan ibuku. Tentu saja. Sudah seharusnya begitu. Jiang Group didirikan oleh ibuku dulu. Jika tidak mengambilnya kembali, aku dan ibuku tidak akan pernah tenang. Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Tim medis terbaik akan tiba besok. Kamu pasti akan baik-baik saja. Bu, tim medis yang dipesan oleh Changzu akan tiba besok. Jika dia tahu bahwa Jiangli terkena racun, dia pasti akan melakukan penyelidikan ketat. Apa yang harus kita lakukan? Bu? Kenapa panik? Kalau begitu biarkan Dr. Zhang menambah dosisnya sedikit lagi. Saat Jiangli benar-benar mengalami gagal jantung, ketika keluargaan ini memeriksanya, orangnya sudah tiada. Ali, mereka adalah tim medis terbaik, kamu pasti akan baik-baik saja. Ali, bertahanlah. Kondisi penyakit Jiangli, bagaimana bisa tiba-tiba memburuk? Kondisinya yang tiba-tiba memburuk ini bisa saja terjadi. Mungkin Jiangli benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Perlu dilakukan operasi. Pihak keluarga harap tanda tangan di sini. Kondisi Xiaoli itu persis sama dengan ibunya dulu. Sama sekali tidak perlu melakukan operasi. Apa katamu? Aduh, Tuan An. Jelas-jelas Xiaoli sudah tidak tertolong lagi. Kenapa kamu membiarkannya menderita? Biarkan dia pergi dengan tenang. Saya yang tanda tangan. Tuan An, ini harus keluarga yang menandatangani. Anda tidak memiliki wewenang. Dokter, detak jantung pasien baru saja berhenti. Cepatlah tanda tangan. Jika tidak, semua akan terlambat. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Relakan saja dia pergi. Berikan tanda tangannya padaku. Tanda tangan.
Untung saja penyelamatan dilakukan tepat waktu. Kalau tidak, dia bisa saja tiada. Bagaimana kondisinya sekarang? Hanya bisa kukatakan bahwa saat ini dia masih memiliki sedikit harapan hidup, tapi kondisinya masih sangat tidak menentu. Changzu, Aku di sini. sepertinya aku tidak bisa menikah denganmu. Jiangli, kamu pasti bisa. Kita akan segera mengadakan pernikahan kita. Mengapa pernikahan Tuan An ini diadakan begitu terburu-buru? Kantor saja masih dalam jam rapat. Benar, aku sedang rapat saat diminta datang ke sini. Lihat, pengantin wanitanya datang. Mengapa pengantin wanitanya masih menggunakan kursi roda? Ini sungguh pertanda yang buruk. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah datang di tengah kesibukan kalian. Sekarang, saya nyatakan pernikahan saya dengan Nona Jiangli resmi dimulai. Aku tidak setuju. Kenapa ada pengantin wanita lagi? Iya benar, kenapa ada 2 pengantin wanita? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Beraninya kamu datang merusak pesta pernikahanku dan Jiangli, kamu sepertinya sengaja memilih hari ini hanya untuk mencari masalah besar ya. Tuan An, jika dikatakan Jiayi tidak memiliki kualifikasi, maka aku sebagai ayah Jiangli, setidaknya aku punya hak untuk membatalkan pernikahan ini. Tentu saja tidak punya. Napas Jiangli sekarang tinggal tersisa 1 hembusan saja. Sebagai wali resminya, aku berhak mengambil kembali seluruh saham miliknya. Semuanya, target aliansi pernikahan keluargaan seharusnya adalah putri sulungku Jiayi, adalah Jiangli yang telah merebut saham kakaknya. Dan tunangannya, sebagai seorang ayah, aku benar-benar tidak bisa mentoleransi hal ini. Aku juga dengar, Tuan An awalnya akan menikah dengan Song Jiayi. Masalah Jiangli menggoda Tuan An, seluruh kota Su sudah mengetahuinya. Seluruh orang di keluargaan, semuanya sudah dibuat oleh wanita penggoda ini sampai hilang akal. Sungguh konyol. Tuan An ternyata begitu bodoh. Untuk kerjasama ke depannya, kita harus mempertimbangkannya lagi. Jiangli, biar seberapa keras usahamu melakukan segala cara, pada akhirnya semuanya sia-sia belaka. Changzu, demi reputasi keluargaan, juga demi segala kemungkinan masa depan kita, pilihlah aku saja. Sekalipun di dunia ini hanya tersisa kamu satu-satunya wanita, aku tetap tidak akan pernah menikahimu. Semuanya tidak menghormati istriku, berarti tidak menghormati keluargaan kami. Keluargaan kami tidak pernah kekurangan rekan bisnis. Bagi siapa saja yang ingin pergi, kalian boleh pergi kapan saja. Kenapa semuanya malah ketakutan? Di kota Su, bahkan koin yang jatuh dari langit pun harus bermargaan. Siapa yang akan sebodoh itu, hingga benar-benar tidak mau bekerja sama dengan keluargaan? Tidak salah, dia adalah pria idaman Song Jiayiku. Ternyata dia memang sangat setia. Para hadirin, saya mengumumkan secara resmi bahwa pewaris Jiang Group adalah Jiayi Tuan An. Jika suatu hari nanti kamu menyesal, kamu masih bisa tetap menjadi menantuku. Changzu, meskipun sekarang kamu salah menilai orang, tapi kamu harus percaya, orang yang kucintai selama ini hanyalah kamu. Aku rela menyerahkan segala milikku hanya untuk mendapatkan satu tatapan mata dan satu senyuman darimu. Aku rela menggunakan ketulusanku dan kasih sayangku untuk menyentuh hatimu, sampai kamu mempercayai ketulusanku. Nona Song kepada Tuan An benar-benar sangat penuh dengan kasih sayang ya. Pasangan yang serasi itu, semuanya hancur gara-gara Jiangli, wanita tak tahu malu itu. Jiangli, saham milikmu sudah jadi milikku sekarang. Pria milikmu pun sebentar lagi juga akan jadi milikku. Semuanya, aku juga mendoakan agar adikku bisa beristirahat dengan tenang secepatnya. Begitu buka mata, aku langsung melihat orang bodoh sepertimu, benar-benar sial. Jiangli, kamu tidak apa-apa. Ya benar, aku masih baik-baik saja. Apa kamu merasa terkejut? Adik, belakangan ini aku sangat mencemaskanmu. Aku sangat senang melihatmu baik-baik saja. Oh ya? Kalau begitu, aku bisa membuatmu lebih senang lagi. Bawa orang itu masuk ke sini. Meletakkan bunga tulip di dalam kamarku, bahkan menaruh serbuk sari di dalam makananku. Beraninya, kamu mengkhianati tuanmu sendiri. Bawa dia pergi dari sini, buat dia menghilang. Siapa itu? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Pemilik toko bunga itu sudah berkali-kali memastikan padaku bahwa yang dibeli itu adalah bunga tulip. Apa perlu aku memanggil pemilik toko bunga itu untuk berhadapan langsung denganmu? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya menjalankan perintah demi uang, Nona. Tentu saja, aku yakin bukan kamu sendirian yang melakukannya. Aku telah menangkap semua orang yang mencoba mencelakaiku. Bukankah kamu sangat senang sekarang? Nona Song, tolong bantu aku. Membohongiku tentang gagal jantung, peranmu lebih berat darinya, bayaranmu juga harusnya lebih banyak darinya, kan? Bukan saya, Nona Jiang. Bicara, cari mati saja. Anda ingin saya bicara apa? Sebenarnya siapa yang menyuruhmu bicara? Bukan begitu. Ini, mereka berdualah yang menyuruh saya memalsukan kondisi gagal jantungmu agar ada alasan bagi saya
untuk menghabisimu. Di depan berpura-pura sangat akrab, ternyata di belakang begitu jahat. Tadi Song Jiayi berbicara sangat manis, tapi sebenarnya dalam hati dia berharap Jiang Li segera tiada. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti ibunya begitu juga lah putrinya. Wanita perebut suami orang seperti ini, pendidikan macam apa yang bisa diberikan kepada anaknya? Pertama mengincar nyawaku, lalu merampas sahamku, dan terakhir menggoda laki-lakiku. Hari ini kalau tidak membuatmu membayar mahal, namaku bukan Jiang. Bukan begitu, adik. Semua itu karangannya saja. Kamu harus percaya padaku. Kami tidak pernah melakukan hal apapun untuk melukaimu. Baiklah. Untuk membuktikan kesucianmu, itu sangat mudah. Ini adalah bunga yang kau kirim setiap hari, asalkan kau memakannya, maka aku akan mempercayaimu. Jangan dimakan. Jiang Li, dasar wanita sampah. Apa kau ingin menghabisi putriku? Ibu, dia tidak bodoh. Bunga ini ada racunnya. Kan, Dr. Zhang? Dr. Zhang, silakan kamu yang menjelaskannya. Memang dia orangnya. 20 tahun yang lalu Song Yamei menyuruh saya menggunakan sabuk sari beracun untuk menghabisi ibumu. Kamu bohong. Nona Song, itu adalah idemu sendiri, bukan? Nyonya, Anda telah terpapar sabuk sari beracun itu, sehingga mengakibatkan alergi pada jantung Anda. Benda itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan gagal jantung, bahkan membuat Anda tiada. Lain kali harus lebih berhati-hati. Mama berikan serbuk sari itu pada wanita itu. Dengan begitu papa akan menikahimu, dan aku bisa menjadi nona besar. Putriku benar-benar pintar. Benar saja, tak lama setelah itu, ibunya Nona Jiang dibawa ke rumah sakit. Lalu, saya mengikuti instruksi ibu dan anak itu. Perlahan-lahan memberinya obat, sampai dia tiada. Jiang Li, aku tidak pernah melakukannya. Bicara denganmu saja, rasanya hanya membuang-buang ludahku. Hari ini, harus ada seseorang yang menyusul ibuku untuk meminta maaf. Jiang Li, dasar anak haram tak tahu diri, beraninya kamu memukul putriku. Sudah cukup. Bu, aku tidak pernah menyangka kalau ibu tega melakukan hal seperti itu. Hanya demi menikah dengan ayah, ibu sampai membuat Nyonya Jiang tiada. Karena ibu melakukan hal itu, bagaimana aku bisa berhadapan dengan ayah? Bagaimana cara menghadapinya, Xiaoli? Anda benar-benar membuatku sakit hati. Ibu, Jiayi, ibu pasti tidak mau kan setelah perjuangan keras kita selama ini, akhirnya kita semua malah berakhir di penjara. Tapi, aku ini ibumu. Semua orang sama di hadapan hukum. Apa yang sudah diperbuat harus dipertanggungjawabkan sendiri. Ibu harus bersikap seperti ini, setidaknya demi memberi penjelasan kepada Nyonya Jiang dan memberi keadilan kepada Xiaoli. Ibu tidak salah menilaimu. Ternyata kamu memang putriku yang berbakti. Jiang Li, aku yang telah mencelakai kalian ibu dan anak. Apapun hukuman yang akan aku terima, silakan arahkan kepadaku saja. Sebagai seorang pelaku kejahatan, beraninya kamu bicara seolah-olah dirimu benar. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menebus dosa langsung di hadapan mendiang ibuku. Bu, maafkan putriamu yang tidak berbakti ini, Bu. Karena kamu begitu berbakti, maka sebaiknya kamu pergi saja menemani dirinya di sana. Adik, ibuku sudah menerima hukuman yang setimpal. Jika kamu masih belum bisa memaafkanku, aku akan berusaha keras menebus semuanya kepadamu. Nah, itu semua adalah kesalahan yang dilakukan ibumu, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, ya? Aku hanya berharap agar adik tidak menyalahkanku lagi, itu saja sudah cukup. Anak bodoh, ayo, ayah akan membawamu pulang. Berhenti. Ada satu hal lagi. Jiang Li, ibunya kan sudah pergi untuk menebus nyawa ibumu. Apalagi yang kamu mau? Jiang, Yuan Feng, saat ibuku keracunan dulu, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa sama sekali? Otakmu sedang sakit ya? Aku ini ayah kandungmu sendiri. Ayo pergi, pergi. Anak ini, Ali, nasibnya terlalu pahit. Nanti ke depannya, kamu harus menyayanginya dengan baik. Melihat situasi ini, Jiang Yuanfeng sekalipun dia tidak bertindak langsung saat itu, kemungkinan besar dia tahu soal aksi jahat ibu dan anak keluarga Song terhadap Nyonya Jiang. Sangat luar biasa bagi seorang gadis muda sepertinya, Xian Nine bisa membalaskan dendam ibunya setelah 20 tahun berlalu. Jiang Li, jangan khawatir, mulai sekarang akulah yang akan menjadi keluargamu. Anak baik, ke depannya, biar ayah dan ibu yang akan menyayangimu. Ya. Semua ini adalah hadiah pernikahan dari ayah dan ibu. Aku sangat menyukainya. Sayang, hadiah apa yang kau siapkan untukku? Kau menginginkannya? Tentu saja mau. Sebelum itu, ada suatu hal yang ingin aku tanyakan dengan jelas pada Nona Jiang. Kapan kau mulai pulih? Aku sebenarnya sudah menyadari sejak lama bahwa bunga-bunga itu bermasalah. Kau menjagaku selama beberapa hari dan gejala yang muncul persis sama denganku. Song Jiayi itu selalu rajin setiap hari membawa bunga, itu sangat mencurigakan.
Lalu bagaimana kau tahu kalau Dr. Zhang akan berbohong? Bagaimana jika kau benar-benar mewarisi kondisi penyakit ibumu? Aku tidak akan mewarisinya. Malam itu, ketika mereka datang untuk memberikan obat bius, aku tidak tidur. Keesokan harinya, mereka melihat botol obatnya sudah kosong, dan mereka mengira rencananya berhasil. Jadi aku pura-pura kambuh dan dibawa ke ruang gawat darurat. Untungnya saat itu tim medis yang kau panggil datang tepat waktu. Aku katakan pada mereka kalau kau sangat menyayangiku, dan mereka mau membantuku bersandiwara. Bagus sekali. Asistenku, dokter yang aku pekerjakan dengan gaji tinggi, semuanya tahu kalau tunanganku baik-baik saja. Hanya aku sendiri yang tidak tahu. Kalian menyembunyikannya dariku sepanjang waktu. Kalian tidak mempercayaiku ya? Tidak. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Marah ya? Dasar pelit. Nah, sayang, cium dulu dong. Ayo cium dulu. Benar-benar tidak ada? Tidak ada. Benar tidak ada? Rasakan ini karena sudah membohongiku. Aku benar-benar tidak. Ini hukumannya karena tidak memberitahuku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh. Mengaku salah tidak? Sayang. Kamu masih sempat-sempatnya minum teh, nyawa ibumu sedang terancam. Aku harus mencari cara untuk membebaskan ibumu. Tidak bisa. Jiang Li sekarang didukung oleh An Changzu. Dia pasti membutuhkan seseorang untuk menebus kesalahan ibunya. Jika terus meributkan hal ini, kita semua akan tamat. Tapi itu ibu kandungmu sendiri. Aku yakin ibu akan mengerti aku. Lagi pula, aku pasti akan menuntut keadilan untuk ibu. Bukannya berkabung di rumah. Siapa yang memintamu datang ke sini? Proyek resor ini adalah urusan resmi. Mengapa aku tidak boleh datang? Mereka sudah datang, sudah datang. Proyek ini aku batalkan. Anda pastilah Nona Jiang kan? Saya adalah putra dari kepala desa-desa Shangyang. Nama saya Yang Dacun. Selamat datang, selamat datang. Ibu, yang ini cantik sekali. Hehe, aku mau ini. Aku mau. Gadis cantik, jangan takut. Bukan begitu. Maksud putra saya itu untuk menyambut Anda. Hei, Nona Jiang. Ayo, mari kita pergi lihat, ayo. Siapa yang mengusulkan proyek ini? Pulang besok, segera pecat dia. Baiklah, Presiden Jiang. Anda sebaiknya istirahat yang baik. Jiang Li, tinggallah kamu di desa yang terbelakang dan terpencil ini, dan berikanlah pria bodoh ini keturunan seumur hidupmu. Apa yang mau kamu lakukan? Istri nakal yang tidak penurut, akan kubiarkan ibu menghabisimu. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kamu jangan pergi. Jangan pergi. Ibu, istriku kabur. Berhenti. Kamu mau pergi kemana? Dia memukulku. Aduh, sayang kesayangan ibu, kenapa bisa begini? Kamu, beraninya kamu memukul suamimu? Sepertinya kamu memang perlu diberi pelajaran. Cukup. Apakah kalian semua sudah gila? Masih berani melawan? Aku beritahu padamu, si Nona Song kemarin sudah menjualmu kepada kami. Sekarang kamu adalah menantuku. Kalian benar-benar sudah gila? Kamu jangan bergerak. Mau lari kemana? Kamu tidak boleh bergerak. Kamu tidak boleh bergerak. Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan. Dasar orang gila. Ibu, cepat. Menantumu kabur. Cepat kejar. Memangnya kamu mau pergi kemana? Semuanya dengarkan aku. Kalian semua, bawa dia masuk ke rumah. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Istriku sayang, jangan berpikir untuk melarikan diri, dan jangan pernah berpikir untuk mogok makan. Pada akhirnya, mereka semua melahirkan anak, dan tidak akan lari lagi. Aku bisa sendiri. Makan sampai kenyang, agar bisa punya bayi. Aku tidak punya ponsel. Mereka ada banyak orang. Tempat ini sangat jauh. Bahkan lokasi spesifiknya pun aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah Changzu bisa menemukanku. Changzu, bagaimana bisa kamu kemari? Di mana Ali?
Presiden Jiang sudah pergi ke luar negeri. Apakah dia tidak memberitahumu? Lalu mengapa ponselnya tidak bisa dihubungi? Benarkah? Mungkin dia sedang menyesuaikan perbedaan waktu. Atau mungkin dia terlalu sibuk, sampai tidak ada waktu untuk menghubungimu. Kamu juga tahu, ketika Presiden Jiang mulai sibuk, dia sama sekali tidak membiarkanku mencampuri masalah proyeknya. Dia lebih suka sendirian. Apa kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Aku hanya tahu dia keluar negeri. Mungkin... Apa sebenarnya yang ingin kamu dengar dariku? Lebih baik kamu memang tidak tahu apa-apa? Tuan An, mungkin Nyonya benar-benar hanya sedang menyesuaikan waktu. Tidak mungkin. Jiang Li, selama 2 hari ini sama sekali tidak memberiku kabar, pasti telah terjadi sesuatu padanya. Istriku, ibuku bilang, dia ingin kita punya anak laki-laki. Mari kita mulai sekarang. Bantu aku dulu. Tolong lepaskan ikatan ini. Tidak boleh, tidak boleh. Ibuku bilang ini tidak boleh dilepaskan. Dia ingin kita tidur bersama. Begini, bukankah kalau ingin tidur bersama, kita harus memakai selimut? Iya, benar. Di sini tidak ada selimut. Bisakah kamu tolong ambilkan selimut untuk istri tercintamu ini, bagaimana? Tentu saja. Aku ambilkan selimut untuk istriku. Istriku, kamu mau kemana? Katanya mau tidur bersama. Ibu. Cepat kesini semuanya. Menantuku kabur lagi, cepat tangkap dia. Tempat sialan ini bahkan tidak ada tiang listrik sama sekali. Sampai-sampai aku bingung menjelaskan lokasiku. Tunggu sampai aku kembali nanti. Dasar warga tak tahu aturan. Aku akan membawa 10 mesin penggali untuk meratakan tempat terkutuk ini. Tuan, tolong bantu aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bawa aku ke grup An. Cepat. Aku akan memberimu uang, memberimu banyak uang. Jalan. Ternyata kalian adalah kawanan penjahat. Tentu saja, setiap wanita yang masuk ke desa ini tidak akan ada satupun yang bisa meninggalkan desa-desa Shangyang kami. Jangan berhenti. Cepat jalankan, mobilnya keluar. Kalau tidak, kita akan berakhir bersama. Dasar kamu wanita berhati busuk dan tidak tahu malu. Jika berani kabur lagi, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Bibi, berhentilah memukul. Jika dipukul terus, bagaimana dia bisa melahirkan anak nanti? Wanita tidak tahu malu. Jika kabur lagi, akan kukunci kamu di kandang babi dan membiarkanmu lapar selama beberapa hari. Bibi, aku punya pengalaman dalam hal ini. Biar aku coba membujuknya dulu. Semua perbuatan ini akan kubuat perhitungan satu persatu. Gadis bodoh, kamu sendirian, mana mungkin bisa melawan mereka? Kakak juga dibawa ke sini karena ditipu. Kakak punya nasihat tulus yang ingin kakak sampaikan padamu. Kamu juga ingin melarikan diri bersamaku? Bukan begitu, kakak justru ingin membujukmu untuk tetap tinggal. Tinggallah di sini dan milikilah anak, apa buruknya itu? Tidak perlu dipukul dan masih bisa makan. Kakak tahu kamu punya kemampuan. Kekacauan yang kamu perbuat jauh lebih besar daripada apa yang kami lakukan dulu. Tapi di sini, perlawanan dan melarikan diri, semuanya sia-sia saja. Ayo, minum air ini dulu. Kakak akan bicara pelan-pelan denganmu. Trik kecilmu ini sungguh kekanak-kanakan dan lucu. Kamu ini, kenapa sangat tidak tahu terima kasih? Tinggal di sini dan punya anak, tidak perlu dipukul, dan masih dapat makan, memangnya apa yang buruk? Apa menurutmu pulang ke sana adalah hal terbaik? Bagi wanita seperti kita yang kabur lalu kembali, suami di rumah pasti akan mencampakkan kita. Suamiku tidak akan pernah mencampakkanku. Dia bahkan akan mencariku ke seluruh dunia. Cheo, kami melacak keberadaan Nyonya di desa Shangyang. Saya akan segera memanggil bantuan. Aku pergi ke sana duluan, kamu segera susul dengan tim. Siap, laksanakan. Mustahil. Kamu sudah dicuci otak. Aku tidak ingin membuang waktu bicara denganmu. Seluruh desa, ada begitu banyak pasang mata yang mengawasimu. Menurutmu apa kamu bisa lolos? Pikirkanlah baik-baik sendiri. Cukup. Dia sekarang seperti babi di dalam kandang, terikat. Apa kamu ingat semua yang ibu ajarkan? Buka baju, buka kaki. Anak kesayanganku pintar sekali. Cepatlah pergi. Aku pergi sekarang. Istriku, ibu ingin kita berdua punya anak. Tunggu sebentar. Tidak mau tunggu? Mau punya anak? Jangan terburu-buru. Begini saja, aku akan mengajarimu. Hah?
Kamu yang mengajari? Anak pintar, duduklah, duduk. Aku akan mengajarimu cara punya anak. 1 putaran, putaran kedua. Aduh, pelan-pelan. Kamu menyakitiku. Putra kesayanganku hebat juga. Tenang saja, tak akan lama lagi, kamu akan segera menimang cucu. Apa? Kamu mau melarikan diri? Jangan bersuara, larilah bersamaku. Tidak bisa, kamu harus tetap tinggal bersamaku. Apa kamu gila? Lepaskan aku. Orang-orang sepertimu, memangnya kenapa kalau berwajah cantik? Memangnya kenapa kalau keturunan orang terpandang? Setelah sampai di sini, bukankah tetap saja harus merendah dan menderita? Lepaskan. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Cepat, tolong kemari. Tolong, ada orang di sini. Dia mau melarikan diri. Kamu tidak boleh pergi. Tolong, ada orang di sini. Tolong, ada orang di sini. Dia mencoba melarikan diri. Dia mencoba melarikan diri. Dia mencoba melarikan diri. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri lagi. Dia lari ke arah sana. Cepat kejar. Kejar. Aku lapar sekali. Aku sudah berusaha keras untuk hidup kembali. Kalau sampai tiada begini rasanya sia-sia sekali. Dia di sana. Kejar. Jangan biarkan dia kabur. An Changzu? SSSD. Aku sudah menduga kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Wang Qi akan segera membawa orang ke sini, jangan khawatir. Ayo pergi. Ayo. Aduh. Siapa itu? Siapa di sana? Siapa? Siapa itu? Ini aku. Sudah ketemu? Belum? Cepat cari. Aku benar-benar sudah tidak sanggup lari lagi. Kita akan segera keluar. Ayo cepat. Aku benar-benar tidak sanggup lari lagi. Ali. Di sini mereka. Kok jadi ada satu lagi? Kamu cepat lari, biar aku yang memancing mereka pergi. Masih mau lari? Changzu, hati-hati. Changzu. Jangan mendekat. Changzu. Changzu. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Di mana Changzu? Bagaimana dengan penduduk desa itu? Tuan Besar ada di kamar sebelah, masih belum sadarkan diri. Penduduk desa itu sudah berhasil diamankan oleh orang-orang kita. Anda, jangan khawatir. Aku harus menemui Changzu. Dokter bilang Anda harus istirahat sekarang. Nyonya. Kata dokter, kepala Tuan terkena hantaman yang sangat keras. Belum bisa dipastikan kapan beliau akan siuman, tapi kondisinya sudah tidak kritis. Nyonya, Anda harus jaga kesehatan. Dokter bilang Anda belum boleh terlalu bersedih. Saya yakin Tuan juga tidak ingin Anda karena mengkhawatirkannya jadi merana seperti ini. Kamu benar. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Song Jiayi, cepat keluar. Jiang Li, gila apalagi kamu ini? Jangan banyak bicara. Di mana Song Jiayi? Beberapa hari ini, saat kamu mengabaikan urusan kantor, semuanya dibantu diurus oleh Jiayi. Tapi hasilnya apa? Begitu kembali langsung ribut seperti ini, apa yang mau kamu lakukan? Mau memberontak? Apa kamu sudah tidak menganggap aku sebagai ayahmu? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Di mana Song Jiayi? Benar-benar sangat tidak sopan. Jiang Li? Aku beri kamu waktu 3 detik, katakan di mana Song Jiayi berada. Aku ini ayah kandungmu. 3. Jiang Li, aku benar-benar menyesal telah melahirkan anak tak tahu untung sepertimu. 2. Coba saja berani menyentuhku lagi. 1. Aduh, hentikan. Dia sudah datang. Presiden Jiang sudah kembali. Aduh. Ada apa ini? Jiang Li, masih terang begini, apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu, bagaimana seharusnya aku memberimu perhitungan?
Kamu sendiri yang mau mengawasi proyek itu. Apapun yang terjadi, kamu harus tanggung jawab sendiri. Kenapa malah galak padaku? Hanya dengan satu kalimat, kamu ingin cuci tangan begitu saja? Kamu memang sudah merencanakannya sejak lama. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bahkan jika sekarang aku membawa warga desa itu untuk bersaksi, kamu pasti bisa meloloskan diri kan? Sekelompok orang buta hukum, tidak beradab, dan tidak punya moral. Siapa yang akan percaya dengan apa yang mereka katakan? Aku tahu kamu datang untuk perhitungan, tapi memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Perhitungan apa? Aku datang sekarang hanya untuk memberitahumu secara resmi, kamu akan menjadi penanggung jawab proyek ini. Apa? Song Jiayi, sekarang aku secara resmi menugaskanmu pergi ke desa Shangyang untuk mengawasi langsung proyek resor itu. Aku tidak mau pergi. Kamu ingin menggunakan kedok memantau proyek untuk mengurungku di desa Shangyang. Ayah, Jiang Li dia menggunakan posisinya untuk balas dendam pribadi. Ayah harus menegurnya. Jiayi, adikmu sekarang adalah wakil ketua perusahaan. Apapun yang dia minta, kamu lakukan saja, paham? Ayah, Aduh, mulai sekarang, aku mengundurkan diri. Mulai detik ini, aku bukan lagi karyawan Jiang Group. Kamu tidak punya hak memerintahku. Baik, mulai hari ini, Jiang Group tidak akan pernah lagi menerima kerjasama investasi apapun. Kelak, saat produk tidak laku dan terjadi krisis modal, semua itu akan menjadi tanggung jawabmu, Song Jiayi. Jika kamu tidak pergi, aku akan membuat Jiang Group benar-benar bangkrut. Jangan menakut-nakutiku. Percaya atau tidak, terserah padamu. Beritahu aku setelah kamu berpikir jernih. Nyonya, apa Anda benar-benar akan menghancurkan Jiang Group? Tenang saja, Jiang Yuanfeng itu lebih tidak rela kehilangan Jiang Group dibanding aku. Ayah, aku benar-benar tidak bisa pergi ke desa Shangyang. Orang-orang di desa sana tidak memperlakukan manusia secara layak. Tempat itu benar-benar seperti neraka. Jika aku pergi ke sana lebih baik aku tiada. Jiayi sayang, coba tanyakan pada nuranimu sendiri, apa? Katakan, bagaimana perlakuan papa kepadamu selama bertahun-tahun ini? Sejak kamu kecil, apa yang Jiang Li punya, kamu punya. Apa yang tidak dimiliki Jiang Li, kamu juga punya. Selama bertahun-tahun papa, berusaha demi kalian berdua, sudah banyak yang aku korbankan. Sekarang, saatnya kamu membalas budi pada papa. Apakah itu benar-benar demi kami? Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Demi mendapatkan keluarga Jiang, kamu sampai membuat istrimu tiada. Karena takut Jiang Li menikah dengan keluarga-keluargaan dan membalas dendam untuk ibunya, kamu dengan tidak tahu malu berkata bahwa akulah putri sulung keluarga Jiang dan menyuruhku menikah dengan keluargaan. Aku tidak berutang apapun pada kalian. Mengapa aku harus menyerahkan sisa hidupku hanya untuk membalas budimu? Dasar anak tidak tahu untung. Orang-orang, masuklah. Bawa dia ke desa Shangyang. Selain itu, utus orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia kabur selamanya. Jiang Yuanfeng. Jiang Yuanfeng. Ayah. Ayah. Jiang Yuanfeng, aku pasti akan kembali. Nyonya, Presidir belum juga sadar. Kali ini, Anda harus memenangkan lelang tanah ini. Tenang saja, aku pasti akan membantu Changzu menjaga Uncorporation. Bukankah keluarga Nangong selama ini berada di luar negeri? Kapan dia kembali ke tanah air? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, di mana keluarga Nangong memenangkan lelang lahan tanah ini dan meraup untung 3 juta dolar. Kali ini apapun yang terjadi harus dimenangkan. Selamat datang semuanya dalam acara lelang tanah kali ini. Harga pembuka 10 miliar dolar. Setiap kenaikan mulai dari 1 juta dolar. 15 miliar dolar. 30 miliar dolar. 35 miliar dolar. 40 miliar dolar. Nyonya, anggaran kita hanya 50 miliar dolar. Kalau tidak punya uang tidak usah ikut lelang. Jangan sampai orang lain berpikir Ant Corporation demi membeli tanah ini sampai harus menggadaikan harga dirinya. Nangong baru saja kembali ke negara ini. Dia pasti ingin menjatuhkan Ant Corporation demi membangun reputasinya sendiri. 40 miliar dan 1 juta dolar. Kudengar CEO Ant Corporation sedang koma. Dan sekarang dia membiarkan seorang wanita menganggap proyek besar ini sebagai mainan belaka. Sepertinya Ant Corporation itu sudah habis masa kejayaannya. Apa katamu barusan? Kamu mengganggu ketenangan majikan kami. Bicara omong kosong lagi, maka mulutmu itu akan aku jahit. Katanya sifat pelayan mencerminkan tuannya. Tampaknya etika dari keluarga Nangong ini ternyata hanya sebatas ini saja. Kamu? Duduklah. Selera dari An Changzu selalu bagus, baik itu mengenai proyek maupun urusan wanita. 5 miliar dolar. 5 miliar. Tambah 1 juta dolar. 6 miliar dolar. 7 miliar dolar. 7 miliar dolar tawaran pertama. 7 miliar dolar tawaran kedua. Nyonya An, kenapa kamu tidak menaikkan harganya? 7 miliar dolar tawaran ketiga. Selamat kepada grup Nangong. Nyonya,
Masalah lahan ini, Anda hanya perlu pulang dan bicara baik-baik kepada direktur utama dan nyonya senior. Mereka pasti akan memaafkan Anda. Tenang saja. Tenanglah, lahan ini pasti akan menjadi milik keluarga Anda. Sebaiknya kita pulang sekarang saja. Keluarga Nangong itu sangat sombong dan semena-mena. Tadi kita baru saja melawannya. Aku khawatir mereka akan menjebak kita. Main licik? Akulah ahlinya kalau soal itu. Aku ingat pengembangan lahan ini memiliki sebuah aturan. Jika dalam waktu 1 bulan tidak bisa melunasi pembayaran, maka proyek tersebut otomatis akan dialihkan ke perusahaan pemenang lelang kedua. Selama keluarga Nangong tidak bisa mengeluarkan 7 miliar dolar dalam 1 bulan, kita bisa membelinya seharga 5 miliar. Oh, dan 1 juta dolar untuk mendapatkan lahan ini. Tapi, kalau begitu sudah cukup, ayo pergi. Nyonya An? Mengapa Nyonya An tiba-tiba mengundurkan diri? Karena kurang teliti, akhirnya kesepakatan udah terjadi. Proyek ini sepertinya sangat menguntungkan. Kalau begitu, aku ucapkan selamat kepada Presiden Nangong. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. An Changsu, aku kembali. Wanitamu dan proyekmu, aku akan merebut semuanya. Seluruh kekaisaran bisnis di kota Su hanya boleh milikku seorang. Nyonya, belakangan ini ada rumor yang beredar di luar sana. Katanya Nangong Lin memiliki visi yang bagus, sangat kaya dan berpengaruh. Dan katanya perusahaan kita Grup An, karena berada di tangan seorang wanita, akan segera tamat. Selama sebulan ini, apa saja yang dilakukan Nangong Lin? Dia sangat berambisi mengambil alih semua proyek, tidak peduli itu menguntungkan atau tidak. Pokoknya, dia tidak membiarkan apapun jatuh ke tangan Grup An. Ternyata persis seperti kehidupan sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhir di akhir bulan. Kerjasama antara Grup Nangong dan Jiang Group seharusnya berakhir sekarang. Apa maksudmu ada masalah dengan kontraknya? Jiang Group sekarang bilang mereka tidak bisa bayar. Apa saja yang mereka lakukan dari kemarin? CEO, jika Jiang Group tidak mentransfer uangnya, uang kita untuk membeli tanah itu tidak akan cukup. Bagaimana ini? Bawa tim hukum dan pergilah sendiri ke kantor Jiang Group. Tidak peduli apa masalah dalam kontraknya, itu harus diselesaikan hari ini. Kamu harus melihat dengan mata kepalamu sendiri saat dia melakukan pembayaran. Kenapa diam saja? Cepat pergi sekarang. CEO, Bagaimana hasilnya? Apakah Jiang Group sudah mentransfer uangnya? sudah ditransfer, tapi bank sudah tutup. Layanan transfer antar bank sudah dihentikan. Apalagi hari ini hari Jumat, kita harus menunggu sampai hari Senin saat bank beroperasi kembali untuk menerima dananya. Uang kita terlambat masuk. Selain itu, karena dananya belum tiba, proyek tanah kita sudah dialihkan ke penawar tertinggi kedua, yaitu An Corporation. Jiang Group? Dia pasti sengaja menunggu sampai bank tutup, baru memulai proses transfer. CEO, aku juga menemukan informasi bahwa sosok Nyonya An itu adalah wakil ketua dari grup Jiang Li. Bagus. Licik sekali kamu, Jiang Li. Nyonya benar-benar sangat cerdas. Tahu bahwa Nangong Lin tidak punya banyak uang sisa, mencari alasan seadanya agar Jiang Group menunda pembayaran. Dengan begitu tanah ini akan menjadi milik kita. Di kehidupan sebelumnya, saat Nangong Lin kembali ke negara ini, ia langsung mengakuisisi semua proyek. Tentang alokasi dananya saat ini, aku jauh lebih memahaminya daripada dirinya sendiri. Sudahlah, cepat kerahkan lebih banyak orang untuk berjaga. Nangong Lin sekarang pasti sudah tahu kalau aku adalah wakil pimpinan grup Jiang, dan dia akan segera datang ke sini. Apa yang kalian lakukan? Jiang Li, apa maksudmu dengan semua ini? Presiden Nangong, sudah lama tidak bertemu, emosimu masih besar saja. An Corporation dan Jiang Group bekerja sama untuk menjebak kami. Apa Anda tahu berapa banyak kerugian yang harus kami tanggung? Namanya juga bisnis, ada untung dan ada rugi. Jangan hanya karena rugi sedikit, lalu datang ke sini dan marah-marah. Itu sangat tidak beretika, kan? Tentang masalah hari ini, saya sangat marah. Kenapa An Changsu selalu selangkah lebih maju dariku? Entah itu proyek yang bagus, ataupun wanita yang hebat. Tak disangka wanita milik An Changsu ternyata memang tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, dia sekarang terbaring di sini, tidak bisa berbuat apa-apa. Selama dia ada di sini, dialah sumber kekuatan terbesarku. Bagaimana kalau begini? Ikutlah denganku. Di dunia ini, yang bisa bersaing dengan An Corporation hanyalah aku, keluarga Nangong. Karena An Changsu sudah hancur dan An Corporation juga akan segera jatuh. Datanglah padaku. Baik dalam bisnis maupun dalam hal lainnya, sekarang akulah satu-satunya pilihan terakhirmu. Siapa? An Changsu. Nangong Lin, meski kamu sangat membenciku, entah mengapa aku sama sekali tidak bisa membencimu. Tahu kenapa? Untuk apa peringkat pertama sampai harus merendahkan diri demi berurusan dengan peringkat kedua? Kamu akhirnya bangun. Aku sangat merindukanmu.
Selama beberapa hari ini, apa kamu bisa mendengar perkataanku? Aku tidak apa-apa. An Changzu, baguslah kalau kamu sudah sadar. Awalnya aku juga tidak ingin memanfaatkan keadaanmu. Sekarang kamu. Apa lihat-lihat, tidak lihat kami berdua ingin bermesraan? Sama sekali tidak tahu diri. Memangnya kamu mau tinggal diam? Presiden Nangong, silakan pergi. Apa kamu merindukanku? Bagaimana keadaanmu saat ini? Tenang saja, aku baik-baik saja. Sungguh, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak hanya mengelola An Corporation dengan sangat baik, tapi juga menghasilkan banyak uang. Nyonya sangat luar biasa. Aku harus benar-benar memberimu hadiah. Hei, tunggu sebentar. Apa tubuhmu saat ini? Masih kuat melakukannya? Suamimu ini selalu kuat, kapanpun saja. Hei, ngomong-ngomong. Apa kamu tidak menyadari kalau Nangong Lin sangat tertarik padamu? Kamu harus waspada. Tenang saja, aku hanya akan tertarik pada Tuan An. CEO, kami juga menemukan informasi bahwa Jiang Li memiliki seorang kakak perempuan. Ia seorang anak haram yang dikirim ke desa Shangyang. Kalian mencari siapa? Di mana, Song Jiayi? Apa? Aku tidak mengenalnya. Sungguh. Pergi, cepat pergi. Ada orang jahat datang. Ada yang berbuat kasar. Ibu. Anakku. Anakku. Dia menyakiti ibuku. Jadi, kamulah Song Jiayi. Bukan aku. Jangan sakiti aku, kumohon. Jangan buat aku celaka. Membandingkanmu dengan Jiang Li, benar-benar sebuah penghinaan. CEO, apa masih ingin membawanya pergi? Sudahlah, perbandingannya terlalu jauh. Aku mohon padamu. Aku mohon bawalah aku pergi. Aku mohon padamu. Asalkan Anda membawaku pergi, aku akan menuruti semua kata-katamu. Aku akan menjadi pengikutmu yang paling setia. Aku tidak butuh pengikut setia. Aku hanya butuh orang yang berguna bagiku. Aku berguna. Bukankah Anda menginginkan Jiang Li? Aku bisa membantu Anda. Asalkan Anda membawaku keluar, kelak Jiang Li dan Jiang Group akan menjadi milik Anda. Mari kita coba kalau begitu. Baik-baik. Ayah tersayang, sudah lama tidak bertemu. Dulu kedua orang inilah yang ayah utus ke desa Shangyang untuk mengawasiku. Sekarang setelah aku kembali, bukankah sudah seharusnya aku membawa mereka kembali juga? Siapa yang mengizinkanmu kembali? Kalau kukatakan iblis yang menyelamatkanku, apa ayah akan percaya? Apa ini? Kamu menginginkan seluruh sahamku? Dasar anak durhaka, apa kamu ingin aku segera tiada? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku jadi ayah, aku akan menurut dan segera tanda tangan. Jika ayah tanda tangan sekarang, aku masih bisa merawat ayah sampai hari tua nanti. Jika tidak, aku akan mengirim ayah sekarang juga untuk menyusul ibuku. Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Sudah cukup kan? Kamu, bukankah tadi kamu bilang? Sejak kapan pembicaraan antara ayah dan anak seperti kita ini pernah bisa dipercaya? Jiang Li, apa kamu pikir kamu sudah menang? Tapi kenyataannya, semuanya baru saja dimulai. CEO, ada hal mendesak yang harus kubicarakan dengan Nyonya. Masuklah. Nyonya, aku baru saja menerima pemberitahuan. Ayahmu sudah tiada. Jiang Yuanfeng sudah tiada. Jangan bersedih. Jika ingin menangis, menangislah sekarang. Aku tidak bersedih, hanya saja sedikit menyesal karena dia tidak menemui ajalnya di tanganku. Kabarnya karena penyakit mendadak, tetapi ada surat wasiat dari Jiang Yuanfeng. Ia meninggalkan semua kepemilikan sahamnya hanya kepada Song Jiayi. Hal ini terasa agak aneh. Aku akan kembali untuk memeriksanya. Wah, kamu datang. Sayangnya kamu terlambat. Rapat pemegang saham baru saja berakhir. Sekarang akulah ketua direksi yang baru. Atas namaku sebagai ketua, aku mencopot jabatanmu sebagai wakil direktur. Tidak menyangka kan bahwa aku bisa kembali? Ini baru langkah pertama pembalasanku. Selanjutnya, pastikan kamu bisa bertahan. Jika musuh tidak dihancurkan sampai ke akarnya, kelak mereka akan bangkit kembali. Kali ini aku terlalu ceroboh. Aku datang hanya untuk menanyakan satu hal. Bagaimana Jiang Yuanfeng tiada... Sakit. Sakit apa? Sakit jantung. Aku ingin melakukan otopsi. Jasadnya sudah dikremasi.
Jiang Yuanfeng ternyata tidak sekejam dirimu, seumur hidupnya, dia sudah mengabdikan dirinya untukmu, dasar anak haram tak tahu malu. Saat kalian berdua bekerja sama untuk mengurungku di desa Shangyang, tahukah kalian bagaimana aku melaluinya? Kalian semua harus dihukum. Kamu adalah target selanjutnya. Pasti Song Jiayi yang menghabisi Jiang Yuanfeng. Aku harus menemukan bukti kejahatannya. Apa dokter sudah memperbolehkanmu pulang? Malah melakukan semua ini. Nang Ngonglin, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah bertemu dengan Song Jiayi? Ternyata kamu. Aku sudah duga siapa orang jahat yang membawanya kembali. Aku tahu kamu menginginkan Jiang Group. Asalkan kamu memohon padaku, aku akan memberikan Jiang Group dengan senang hati kepadamu. Jiang Group didirikan oleh ibuku dulu. Semua orang mengira aku pengen mengambilnya kembali. Tapi Jiang Group sudah dirusak oleh Jiang Yuanfeng hingga hancur berantakan, benar-benar tidak berharga. Namun, aku lebih baik menghancurkannya sendiri daripada memberikannya pada Song Jiayi. Karena kamu ikut campur, mulai sekarang kita adalah musuh. Jiang Li? Jiang Li, aku harap kamu tidak salah paham. Song Jiayi bagiku hanyalah seperti anjing liar di pinggir jalan. Jika kamu tidak suka aku berhubungan dengannya, tidak apa-apa. Aku bisa segera menendang dan menghabisinya. Menurutku, kalian berdua sangat serasi. Minggir. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kamu pergi ke hotel bersama Nang Ngonglin, sedang apa kamu? Apa maksudmu? Mau peduli padaku? Atau malah menginterogasiku? Aku sudah bilang padamu dari dulu bahwa dia punya niat buruk padamu. Kenapa kamu harus ikut dengannya ke tempat seperti itu? Kenapa kamu teriak-teriak? Aku baru tahu setelah sampai di sana kalau dia juga ada di sana. Apa itu salahku? Sikap macam apa ini sekarang? Kamu curiga kalau di belakangmu aku bermain api dengan Nang Ngonglin? Aku tidak bilang begitu. Maksudmu memang begitu? Halo Presiden Nangong, aku sudah mengirimkan fotonya pada An Changzu. Dan benar saja mereka mulai bertengkar. Mereka tidak akan semudah itu berubah jadi saling membenci. Tenang saja, tentu saja aku tahu itu. Masih ada rencana selanjutnya. Tuan An, saatnya minum obat. An Changzu, apa tanganmu sudah tidak bisa digunakan lagi? Layanan di ruang perawatan kelas atas ini sungguh sangat lengkap ya. Kenapa harus dibesar-besarkan? Mereka memberi layanan. Layanan itu untuk pasien ini. Apa yang aneh? Aku membesar-besarkannya? Saat kamu terluka dan tidak sadarkan diri, siapa yang membantumu mengurus An Corporation? Masih berani bicara begitu? Kalau bukan karenamu, apakah aku akan masuk ke sini? Kamu selalu saja hanya peduli pada perasaanmu sendiri. Memangnya kenapa jika kamu menerima pukulan tongkat demi aku? Aku pun merasa sangat tidak diperlakukan adil. Kamu merasa tidak adil? Aku beritahu kamu ya, sebagai Nyonya An, kamu harus punya kesadaran seperti itu. Baik sebagai wanita ataupun perawat, kamu harus memahamiku. Jiang Li tidak akan pernah mau menerima perlakuan tidak adil semacam ini. Cerai saja. Wanita seperti dirimu ini, siapa yang akan tahan bersamamu? Cerai ya cerai? Itu kata-katamu sendiri ya. Benar-benar mengganggu, kau muncul terus. Jangan buru-buru pergi dulu. Jiang Li. Aku lupa, Nona Jiang sudah tidak punya rumah lagi. Orang tuamu sudah tiada. Satu-satunya kakak perempuanmu pun sudah jadi musuh. Dan sekarang suamimu tercinta juga ingin menceraikanmu. Kamu sepertinya tahu betul. Setiap gerak-geriku. Itu karena cintaku pada Nona Jiang. Sangatlah mendalam. Bahkan jika aku bercerai dengan An Changzu, aku tidak akan pernah bersama dengan orang yang selalu kalah darinya sepertimu. Entah itu proyek atau wanita, kamu hanya bisa mendapatkan apa yang tidak ia inginkan? Sungguh kasihan. Kenapa? Kamu tidak terima? Kalau tidak terima, telan saja kekalahanmu itu. Memang, aku sudah berkali-kali kalah dari An Changzu, tapi apakah aku akan menang kali ini? Itu semua ada di tanganmu. Aku sedang bersaing di proyek yang sama dengan An Corporation. Aku butuh seseorang untuk memberitahuku harga tawaran An Corporation.
Maksudmu, memintaku untuk menjadi mata-mata? Ini tidak sepenuhnya untuk membantuku. An Changzu memperlakukanmu seperti itu. Apa kamu tidak ingin memberinya sedikit pelajaran? Aku tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Tapi aku bisa mengatakannya dengan jelas padamu. Proposal proyekmu ini pasti akan kalah dari An Changzu. Namun, An Changzu mungkin akan pergi judi batu giok baru-baru ini. Jika Presiden Nangong memang tertarik, kamu juga bisa pergi mencobanya. Judi batu giok? Aku tidak mengerti hal semacam itu. Aku mengerti kok. Kamu? Kenapa aku belum pernah mendengar kalau Nona Jiang adalah seorang ahli judi batu giok? Percaya atau tidak, itu terserah padamu. An Changzu sangat mempercayaiku. Batu manapun yang aku suruh beli, maka dia akan membelinya. Hanya dengan satu kata asalku sudah bisa memberinya pelajaran. Ini jauh lebih aman daripada orang yang mencuri data dan menjadi mata-mata. Presiden Nangong, waspadalah jangan sampai terjebak oleh siasat mereka. Keuntungan besar datang dari risiko yang besar. Orang yang terlalu penakut selamanya tidak akan bisa meraih kesuksesan besar. Proyek yang diincar An Changzu pasti sangat menguntungkan. Bahkan wanitanya saja sudah membuatku merasa sangat bergairah. Cara bicaramu itu benar-benar membuatku penasaran. Apakah kamu menyukai Jiang Li atau menyukai An Changzu? Cari beberapa ahli judi batu giok, lalu pergi bersama. Terlepas dari dia sedang membohongiku atau tidak, kali ini aku harus menang. Tuan An. Baiklah, silakan kembali bekerja. Aku pergi menyapa sebentar ya. Pergilah. Nona Jiang, kali ini aku datang membawa ketulusan yang luar biasa. Cerewet, lihat itu. Nanti saat lelang dimulai, kamu harus membelinya. Meskipun aku tidak mengerti soal batu permata, tapi bongkahan batu rongsokan itu kelihatannya sama sekali tidak mengandung zat foya. Kamu sendiri sudah bilang tidak mengerti, jadi jangan meragukanku. Nona Jiang. Oh, sudahlah. Pokoknya ingat beli nomor 9 itu, aku kesana dulu. Ayo kita lihat. Apa dia menganggapku seperti orang bodoh? Presiden Nangong, saya sudah mencari para ahli yang paling hebat di industri ini. Mereka bilang zamrud kualitas terbaik ini ada di nomor 3. Benar saja. Jiang Li, jangan berpura-pura lagi. Kamu sama sekali tidak mengerti judi batu. Kamu hanya ingin membantu An Changzu untuk menipu Presiden Nangong sekali saja. Nona Jiang, sepertinya kerjasama kita kali ini telah gagal. Nangong Lin, yang aku pilihkan untukmu. Benar-benar zamrud, kualitas terbaik. Hanya dengan batu rongsokan ini bisa menghasilkan zamrud kualitas terbaik. Menurutku, menemukan satu ekor ulat saja sudah sulit. Aku sudah memanggil pakar judi batu yang profesional untuk melihatnya. Dia mengenali rongsokanmu dalam sekejap, tahu di mana letak zamrud kualitas terbaik yang sebenarnya, yaitu nomor 3. Terkejut kan? Masih ingin menipu Presiden Nangong? Mimpi saja di kehidupan selanjutnya. Presiden Nangong, apakah Anda masih tetap tidak percaya kepadaku? Aduh, kalau kamu bersikeras batu rongsokan ini berisi zamrud kualitas terbaik, kenapa tidak kamu beli saja sendiri, lalu belah untuk diperlihatkan kepada semua orang? Baik, Presiden Nangong, yang kupilihkan untukmu adalah nomor 9. Jika nomor 9 mengeluarkan zamrud, Zamrud yang dibelah itu tentu milik Nona Jiang. Aku akan membelah yang ini. Ada apa, Nyonya? Tuan An, kamu datang tepat waktu. Istrimu bersikeras zamrud itu ada di nomor 9. Kalau begitu beli saja dan berikan padanya. An Changzu. Baiklah, kalau begitu aku akan membelinya. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Bukankah baru saja kamu berkata dengan penuh percaya diri bahwa di dalam nomor 9 ini ada giat kualitas terbaik? Tuan An sudah membelikannya untukmu. Seharusnya kamu merasa senang. Aku mempercayaimu. An Changzu, aku selalu menganggapmu orang yang sangat teliti dan memiliki penglihatan yang tajam. Tidak disangka, ternyata kamu hanya orang yang dibutakan cinta. Nangong Lin, apa kamu tidak pernah mendengar sebuah pepatah? Mendengarkan ucapan istri akan mendatangkan kekayaan? Tuan An benar-benar menghabiskan uang begitu banyak. Kedepannya kekayaanmu pasti akan terus mengalir. An Changzu, aku benar-benar salah menilaimu sebelumnya, padahal aku selalu menganggapmu sebagai musuh terbesar dalam hidupku. Seperti kata pepatah, mana ada pecundang yang berani bicara soal keberanian? Kamu sudah kalah dariku bertahun-tahun. Kali ini pun, kamu tidak akan bisa menang. Benarkah? Ayo bertaruh. Masing-masing dari kita membeli 10 bongkah batu mentah. Siapa yang nilai hasil bukannya paling tinggi, dialah pemenangnya. Tapi, kamu hanya boleh membeli batu yang dipilih oleh Jiang Li. Orang yang kalah, mulai sekarang, setiap kali si pemenang muncul, dia harus menyingkir. Baik itu dalam hal kerjasama, hiburan, bahkan jika berpapasan di jalan, pihak yang kalah harus menghilang dengan sendirinya. Baiklah, sudah sepakat. Jiang Li, berkat bantuanmu,
Kali ini Ant Corporation akan rugi sampai benar-benar bangkrut. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. Bahkan jika aku membuat Ant Corporation kalah semua, Changzu tidak akan menyalahkan sepatah kata pun kepadaku. Tapi jika karena kamu dan itu membuat Nangonglin kehilangan satu batu saja, kamu akan menerima hukumannya. 10 batu mentah ini, semuanya sudah aku identifikasi melalui para ahli. Mereka semua adalah para pakar ternama di bidang ini, tidak sepertimu, yang hanyalah penipu yang suka menjerat pria. Memangnya bagaimana kamu bisa bersaing? Aku dengar, ajang taruhan batu ini boleh menggunakan barang apapun sebagai jaminan. Jika Nangonglin sampai marah, atau dia kehabisan uang, kamu akan ditinggal di sini untuk menggali batu selamanya. Semoga saja keberuntunganmu sehebat ucapanmu itu. Coba aku ingat-ingat, terakhir kali setelah kamu sepercaya diri ini, kamu akhirnya berakhir di mana ya? Setelah kamu dijadikan jaminan di sini oleh An Changzu, aku pasti akan membelimu, lalu membalas semua perbuatan yang kamu lakukan kepadaku saat di desa Shangyang. Kepadamu semuanya. Bos, ini ingin digosok atau langsung dipotong? Gosok saja. Berhati-hatilah. Jangan sampai merusak giok yang ada di dalamnya. Baik, Tuan. Warna hijaunya keluar. Nilainya naik, harganya naik. Selamat untuk Anda, Bos. Apakah Anda ingin melanjutkan pemotongannya atau bagaimana? Selamat kepada bos ini. Apakah Anda ingin lanjut memotong atau ingin menjualnya? Tentu saja lanjut memotong. Aku ingin membuat orang tertentu mengakui kekalahannya secara jantan. Dilihat dari warnanya ini tipe S, pasti harganya akan melonjak drastis. Tidak heran ini adalah Presiden Nangong, pandangannya sungguh tajam. Sedangkan Tuan An itu hanya sibuk memanjakan istrinya. Kali ini dia akan rugi besar. Jiang Li, kamu benar-benar pembawa sial ya. Waktu kecil membuat ibumu tiada, saat dewasa akan membawa petaka bagi suamimu. Inilah akibatnya jika sok tahu padahal tidak mengerti apa-apa. Kamu telah membuat An Changzu kehilangan setengah dari An Corporation. Nanti jika melihat Presiden Nangong kami, kalian harus menyingkir. Melihat wajahmu yang sombong saat merasa menang, sepertinya seumur hidupmu kamu tidak pernah menang ya. Hanya karena batu giok seukuran kuku sudah membuatmu begitu tinggi hati. Ternyata Nangonglin berani membiarkanmu memilih batu. Ceo, mari kita lanjut memotongnya. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa tertawa nanti. Lanjutkan. Hancur sudah, hanya hijau di permukaan. Hijau di permukaan? Ternyata hanya batu lapisan kulit yang hijau. Apa maksudnya hijau di permukaan? Hijau di permukaan maksudnya adalah bahan batu ini hanya memiliki lapisan giok yang sangat tipis. Setelah digosok sedikit memang akan terlihat, tapi saat dibelah isinya hanyalah batu biasa, tidak ada harganya sama sekali. Presiden Nangong, aku... Sebaiknya kamu berdoa. 9 bongkahan sisanya adalah batu giok. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu di sini untuk dijadikan pupuk tanah ini. Ada kok, pasti semuanya ada. Bos, 10 batu mentahmu semuanya sudah selesai dipotong, 9 bongkahan harganya naik. Selamat ya. Meskipun semuanya naik, tapi jenisnya biasa saja, mungkin harganya tidak seberapa. Sepertinya Nangonglin hanya sedang beruntung tadi. Kupikir sehebat apa? Diam. Jiang Li, cepat potong batu rongsokanmu itu. Potong dari sini. Baik. Gagal total. Bongkahan ini lebih parah lagi. Isinya cuma batu putih biasa. Tuan An, lebih baik kamu pulang dan bicarakan ini, jual saja perusahaannya. Begitu batu ini selesai dipotong, kalian An Corporation juga akan hancur. Tidak apa-apa. Jangan dipotong lagi, cukup poles aja. Batu rusak ini digosok pelan-pelan. Sampai kapan baru selesai? Jiang Li, jangan-jangan kamu takut kalah dan sengaja ingin mengulur waktu? Biarkan dia gosok. Atau kamu pergi dari sini? Mengapa banyak bicara sekali? Kamu cepat gosok. Kalau tidak menghasilkan batu zamrud apapun, 9 sisanya ini, potong saja semuanya, lalu lemparkan ke wajahnya. Sayang, aku ingin memberimu sebuah hadiah. Warnanya keluar, harganya naik-naik. Hebat sekali. Benar-benar keluar warna hijau zamrudnya. Meskipun keluar warna hijaunya, belum tentu itu batu zamrud yang berkualitas. Ini kualitas kaca kelas 1. Kualitas kaca sebesar ini, kira-kira berapa banyak harganya? Mustahil. Itu pasti hanya warna hijau di permukaan saja, ayo potong. Tunggu sebentar. Dia adalah pakar yang kalian bawa. Apa Anda meragukan orang Anda sendiri? Kamu coba periksa lagi dengan teliti. Ini di dalamnya. Bagaimana? Apakah itu batu zamrud? Jiang Li, tidak ada apapun di dalamnya. Kali ini kamu akan tamat. Ada pola di sini? Sepertinya ini gambar naga. Ini naga. Luar biasa sekali. Ternyata ada seekor naga di dalamnya. Di dalam bongkahan kaca sebesar ini, ternyata terdapat naga yang alami. Benar-benar harta karun tak ternilai. Sudah kubilangkan, mendengarkan kata istri akan membawa keberuntungan. Di kehidupan sebelumnya aku membaca berita,
bahwa batu ini sangatlah berharga, sulit untuk melupakannya. Apakah kamu suka hadiah ini? Tentu saja. Ahli macam apa yang kamu cari itu? Berani-beraninya dia berbohong bilang aku pasti menang. Song Jiayi, apa kamu benar-benar ingin tamat di tempat ini, ha? Bukan begitu, Presiden Nangong. Jiang Li, bukankah kamu bilang batu nomor 9 ini akan diberikan kepada Presiden Nangong? Apapun hasilnya nanti, itu semua milik Presiden Nangong. Kamu benar-benar... Benar-benar tidak tahu malu, tingkat dewa ya? An Changzu, sebenarnya ini adalah kesepakatan Jiang Li dan Presiden Nangong yang sudah lama dibuat. Kamu sudah dibohongi oleh istrimu. Beraninya kamu masih tertawa. Oh ya? Apa kamu dengar dengan jelas? Aku bilang istrimu selingkuh dan bahkan menjebakmu. Kalian berdua ternyata cuma mempermainkanku saja. Kupikir aku yang menjebak kalian, tapi kenyataannya sejak awal, akulah yang dijebak oleh kalian berdua. Dunia bisnis adalah medan perang, dan tipu muslihat adalah hal yang lumrah. Presiden Nangong seharusnya mengerti hal itu. Kamu bisa mendapatkan giok ukiran naga itu murni keberuntungan, sisanya pasti cuma sampah. Ayo terus buka batunya. Jika ada satu saja yang sampah, maka giok ukiran naga ini harus diberikan kepada Presiden Nangong. Baiklah, akan aku buat kamu mengakui kekalahanmu. Harganya naik. Harganya naik lagi. Batu yang ini juga naik. Batu yang ini giok merah. Selamat kepada bos ini, semuanya naik. Giok merah ini sangat jernih dan berkilau, coba Anda lihat sendiri. Benar-benar bagus. Akan aku buatkan sepasang gelang untuk diberikan pada ibu. Bagaimana bisa harga 10 batu mentah ini semuanya naik? Batu giok motif naga itu sudah menjadi pusaka tak ternilai harganya. Sekarang bahkan muncul giok merah lagi. Hebat sekali Nyonya An ini. Pantas saja Tuan An sangat patuh pada istrinya. Bukan begitu. Presiden Nangong, aku pasti akan membantumu mendapatkan giok motif naga itu kembali. Inilah yang dijanjikan Jiang Li padamu. Dia tidak boleh membohongimu. Aku sudah sering melihat orang kalah taruhan, tapi tidak pernah melihat orang yang sangat pecundang seperti ini. Dalam judi batu, yang dipertaruhkan adalah keberuntungan dan ketajaman mata. Tapi bagi si Presiden Nangong itu, dia sedang bertaruh dengan wajah tidak tahu malunya. Sudah berpikiran sempit, masih sangat kikir juga, bahkan puntung rokok yang tergeletak di tanah pun, mungkin akan dia bawa pulang juga, kan? Nangong Lin, apa kamu harus bertindak sejauh ini? Apa kamu begitu terobsesi untuk menang? Changzu, ngomong-ngomong soal mengakui kekalahan, seharusnya kamu sudah sangat berpengalaman, tidak sampai harus membuatmu merasa hancur, kan? An Changzu, seumur hidup ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Nangong Lin, lebih baik kamu pikirkan hal itu di kehidupan selanjutnya. Karena mulai hari ini, di setiap proyek yang diikuti oleh pihak keluargaan kami, kamu harus mundur dengan sendirinya. Kelak saat bertemu denganku, kamu harus berjalan menghindar. Nangong Lin, untuk tantangan secara adil dan terbuka, aku siap melayanimu kapan saja. Namun jika menggunakan cara-cara yang licik, aku juga tidak akan berbelas kasihan. Ayo kita pergi. Jika bukan karenamu, aku tidak akan kalah semalu ini. Bukan begitu. Presiden Nangong, ini semua karena Jiang Li, dialah yang menjebakmu. Jiang Li. Benar. Ini semua karenanya. Andai dia tidak ada, giok merah ukiran naga itu pasti sudah menjadi milikmu. Jiang Li, jika Jiang Li di pihakku, jika dia milikku, aku pasti bisa mengalahkan An Changzu. Song Jiayi telah menghabisi Jiang Yuanfeng. Tidak mungkin dia tidak meninggalkan bukti apapun. Jiang Li, selamatkan aku. Nangong Lin kalah saat berjudi batu. Dia ingin menghancurkanku dan menjadikanku makanan anjing. Jiang Li. Sepertinya kamu mencari orang yang salah. Aku menyetujui hal itu. Jiang Li, dia sangat menuruti kata-katamu. Tolong selamatkan aku. Lihatlah karena kita memiliki ayah yang sama. Tolonglah aku. Jika kamu bersedia menyerahkan diri secara sukarela dan mengakui fakta bahwa kamu menghabisi Jiang Yuanfeng, aku bisa membantumu untuk memohon keringanan pada Nangong Lin. Kamu benar-benar ingin aku tiada? Dihancurkan oleh Nangong Lin atau menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Aku rasa yang terakhir akan jauh lebih tenang. Jiang Li, aku sudah tahu kamu tidak akan membantuku. An Changzu dan Nangong Lin sangat peduli padamu. Aku ingin lihat sejauh mana mereka berdua akan berkorban untukmu. Jiang Li. Jangan mendekat. Kalau kalian berani mendekat lagi, aku akan menghabisinya sekarang juga. Song Jiayi, sepertinya kamu bosan hidup. Lagi pula hidupku sudah berakhir. Lebih baik aku membawa seseorang bersamaku. Lepaskan dia sekarang, dan aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kamu sama sekali tidak tahu betapa dalam dia telah mencelakaiku. Aku ingin sekali mengambil pisau, lalu sedikit demi sedikit menyayat dagingnya. Kalian berdua, bukankah kalian bilang sangat mencintainya?
Bagaimana kalau sekarang kalian menggantikannya untuk pergi selamanya? Maka aku bisa membiarkannya tetap hidup. Tuan An, kamu duluan. Apa kamu benar-benar menganggapku sebodoh itu? Bahkan jika aku mengorbankan nyawaku untuknya, kamu tetap akan menghabisinya juga. Kemarin kamu dengan lantang bilang kalau kamu mencintainya, ternyata itu semua hanya bohong belaka. Kalau begitu sekarang, akan aku coret wajahnya ini. Kamu? Coret saja. Dengan kekayaan An Corporation, bahkan jika wajahku hancur, mengganti wajah baru itu sangat mudah. Nanggong Lin, giliranmu. Buktikan kalau kamu lebih mencintainya daripada An Changzu. Tidak perlu pembuktian. Habisi saja dia. Apa? Jiang Li sudah tiada. Kita berdua tidak akan bisa mendapatkannya. Dengan begitu baru adil, bukan? Benar kan? Kalian berdua benar-benar terlihat seperti saudara kandung. Kalian berdua sangat menjijikkan. Haha, selalu bilang mencintaimu. Tapi saat di ambang maut, mereka tetap sama saja dinginnya. Bagaimana rasanya dicampakkan oleh mereka? Pasti sakit sekali, ya? Kalaupun aku harus pergi selamanya, aku akan pergi sebagai nyonya muda, keluargaan. Pemakamanku pun akan digelar dengan sangat megah. Seluruh dunia pun akan merasa sedih untukku. Sedangkan kamu, sebagai seorang penjahat, akan membusuk di penjara menunggu ajal dalam kesepian. Seumur hidupmu, kamu akan dihina banyak orang karena telah melukai seorang nyonya yang cerdas dan cantik. Posisi direktur Jiang Group yang kamu dapatkan dengan bersusah payah itu sampai di sini saja. Kamu menghabisi Jiang Yuanfeng demi mendapatkan posisi ini. Apa menurutmu ini tidak ada penyesalan? Semua ini gara-gara kamu dan Jiang Yuanfeng yang membuatku menjadi seperti ini. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan pernah begini. Lakukanlah. Dulu kamu juga begini menghabisi Jiang Yuanfeng kan? Dia sudah menantimu di dalam neraka. Song Jiayi, Jiang Li, Jangan mendekat. Jiang Li. Jiang Li, seharusnya aku sudah menghabisimu sejak lama. Sama seperti saat menghabisi Jiang Yuanfeng. Saat tenggorokannya disayat, dia sangat menderita sebelum akhirnya tiada. Seorang penjahat akan celaka karena terlalu banyak bicara, tidakkah kamu mengetahuinya? Namun hari ini, riwayatmu akan tamat. Sejak aku kecil hingga dewasa, semua ketidakadilan yang aku alami, aku akan memintamu untuk membayarnya dengan nyawamu. Kamu merasa telah ditekan dan dipandang rendah oleh orang lain, itu adalah karena dirimu sendiri yang memiliki identitas hina ini. Lalu apa hubungannya denganku? Sekarang kamu sudah dewasa dan ingin merampas segalanya milikku dimanapun. Memangnya kamu pikir kamu bisa sukses? Kamu telah menjadi orang bodoh hampir seumur hidupmu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama akan mengakhiri hidupku. Saat menghabisi Jiang Yuanfeng, dia pasti tidak bersedia menyerahkan grup Jiang padamu. Bahkan dia pun tahu bahwa kamu hanyalah sampah. Apalagi bagiku. Diam kamu. Melihatmu mati-matian menyalahkan semua kegagalanmu pada orang lain, benar-benar sangat konyol. Alasan semuanya menjadi seperti ini adalah karena kalian semua. Aku juga tidak ingin menjadi anak haram. Aku juga ingin hidup dengan jujur dan terbuka. Kalian semualah yang memaksaku. Siapa yang memaksamu membuat ibuku tiada? Siapa yang memaksamu membuatku celaka? Semua yang kamu lakukan adalah atas kemauanmu sendiri. Sekarang setelah semua rahasiamu terbongkar, kamu malah berdalih kalau kamu dipaksa. Kalian semua yang memaksaku melakukan ini. Jika tidak ada kalian, jika kalian tidak pernah ada, aku tidak akan menjadi seperti ini. Apa kamu tidak salah bicara? Kamulah yang anak haram, seharusnya aku yang mengatakan hal itu. Aku juga tidak ingin menjalani kehidupan sebagai anak haram. Selama lebih dari 20 tahun di dalam kegelapan yang suram, setiap hari aku harus berjuang bertahan hidup di bawah bayang-bayang putri Jiang Group sepertimu. Aku juga ingin mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Setiap hari aku harus bersiasat, itu semua karena kalian yang memaksaku. Kamu salah. Di antara kesulitan hidup dan niat jahat untuk menyingkirkan orang lain, masih ada pilihan untuk mandiri. Sebenarnya aku tidak pernah mengerti kenapa kamu sangat ingin mendapatkan pengakuan dari Jiang Yuanfeng. Pria seperti Jiang Yuanfeng itu sangat egois, penuh kepalsuan dan kejam. Pria bermuka dua itu sama sekali tidak ada perlunya mendapatkan pengakuan darinya. Kamu sebenarnya bisa saja lepas dari pengaruhnya, pergi sendiri dan membangun karirmu sendiri. Bukannya malah di keluarga Jiang mati-matian berusaha mengambil hati seorang kriminal yang menelantarkan istri dan anaknya sendiri. Song Jiayi, sejak dari awal, langkahmu sudah salah. Entah itu benar atau salah, aku dan kamu adalah musuh bebuyutan seumur hidup. Semua nasihat itu lebih baik simpan saja untuk kehidupan selanjutnya. Song Jiayi, cepat lepaskan dia. Jiang Li. Ali. Ali, kamu kenapa, Ali? Jiang Li. Jiang Li, akhirnya aku menghabisimu. Akhirnya aku menghabisimu, Jiang Li. Ali. Jangan diguncang.
Cepat bawa aku ke rumah sakit. Jiang Li, bagaimana keadaanmu? Di mana Song Jiayi? Dia sudah gila. Tadi saat ditangkap dia masih sangat bangga, bahkan berteriak kencang dia bilang sudah menghabisimu. Lalu setelah aku memberitahunya bahwa kamu belum tiada, dia langsung jadi gila. Gila? Tidak bisa, dia sengaja pura-pura gila untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Aku harus ke sana. Astaga, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Dokter bilang padaku, hanya selisih 2 cm, ujung pisau itu hampir mengenai titik vitalmu. Saat itu aku sengaja memancingnya untuk mengaku telah mencelakai Jiang Yuanfeng dan sengaja memancingnya untuk menyerangku. Jika kita melepaskannya begitu saja, maka apa yang kita lakukan akan berakhir sia-sia saja. Jiang Li, jangan buat aku marah, berbalinglah kembali. Changzu, aku sengaja memancing kemarahan Song Jiayi hanya untuk membuktikan bahwa dia memang bersalah dalam kasus itu. Kematian Jiang Yuanfeng terlalu aneh, tidak ada bukti sama sekali, dan lagi Song Jiayi pasti akan berpikir untuk pura-pura gila demi menghindari hukuman-hukum. Kita harus langkah lebih maju agar surat putusan segera keluar. Maksudmu, kamu sengaja membuat Song Jiayi marah? Benar, semuanya sudah aku perhitungkan. Dengan sifatnya yang seperti itu, dia pasti tidak akan tahan mendengar kata-kata itu. Jadi, mengambil tindakan adalah hal yang pasti terjadi. Wah, kamu benar-benar pintar ya. Changzu, apakah kamu marah? Mana mungkin aku berani marah? Apa kamu tahu? Aku sangat mencemaskanmu. Kamu ingin membalas perbuatan Song Jiayi dan menuntut keadilan bagi ibu mertua. Aku bisa membantumu, tapi kenapa kamu selalu tidak melibatkan aku? Bukan begitu, aku hanya merasa aku bisa menanganinya sendiri. Apa kamu sebenarnya tidak percaya padaku atau kamu memang tidak membutuhkanku sama sekali? Sejak awal kamu bersamaku, hanya untuk balas dendam pada Song Jiayi. Kita sudah bersama untuk waktu yang sangat lama, aku bahkan tidak tahu seberapa besar ketulusan hatimu padaku. An Changzu, ternyata begini caramu memandangku? Kamu menjadikan dendam ibumu sebagai prioritas utama, aku sangat memahaminya, secara lahiriah kamu tampak sangat mempercayaiku, tapi mengapa kamu selalu menganggapku sebagai orang asing? Bukankah kita sudah berjanji akan menghadapi apapun secara bersama-sama? Kamu selalu menyembunyikan sesuatu dariku? Beberapa kali mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menjadi umpan? Apa kamu pernah mempertimbangkan bagaimana perasaanku? Apa kamu tahu betapa aku sangat mengkhawatirkanmu? Aku tidak begitu... Aku hanya... Jangan mulai lagi. Aku hanya tidak ingin menyusahkanmu. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dan akhirnya terluka. Bagaimana bisa kamu meragukan ketulusanku seperti ini? Aku salah, semua ini salahku. Seharusnya aku tidak bicara begitu padamu. Bagaimana? Pukul saja aku. Ini memang salahmu. Iya. Aku yang salah? Menyebalkan. Biarkan aku keluar. Aku sama sekali tidak menghabisi orang. Itu semua bohong saja. Gangguan jiwa, aku punya gangguan jiwa. Apa ada orang yang bisa membiarkanku keluar? Jiang Li, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah aku sudah menghabisimu dengan tanganku sendiri? Kenapa kamu bisa ada di sini? Telah membuatmu kecewa. Benar. Kamu belum tiada. Karena kamu belum tiada, akan lebih mudah bagiku untuk melakukan pembelaan. Mengenai kematian Jiang Yuanfeng, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Tebakanku, kamu ingin berpura-pura mengalami gangguan jiwa demi menghindari semua jeratan kriminal. Sayang sekali, surat keputusan sudah diturunkan, besok adalah harimu untuk tiada. Kamu tidak punya bukti kalau aku yang menghabisinya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Jiang Li, biarkan aku keluar. Aku mau mencari pengacara. Tidak akan ada orang yang mencarikanmu pengacara. Kamu terima saja takdirmu untuk tiada. Jiang Li, aku mohon padamu. Jiang Li, bisakah kamu membawaku keluar? Jiang Li, setelah keluar nanti, aku berjanji tidak akan balas dendam padamu lagi. Jiang Li, tolong lihat kenyataan bahwa kita punya ayah yang sama, tolonglah aku. Jiang Li, kita bisa jadi saudara baik, bagaimana? Biarkan aku keluar. Jiang Li, jangan pergi. Jiang Li, kembalilah. Biarkan aku keluar.